Oke, sudah ya, kelihatan ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Rama Kertamukti. Jadi kebetulan saya adalah salah satu pengajar dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Suara saya kedengeran ya Mbak Asri ya? Jelas ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman jauh di sana, jauh di Manado, kalau misalkan mau, kebetulan Mbak Christine itu termasuk teman saya di Prophetic. Beliau salah satu editor di jurnal kami. Jadi agak kenal juga saya sebenarnya. Saya kaget juga, beliau sekarang jadi kepala ya di sini ya. Karena saya kebetulan biasanya hanya via WA atau ini aja sih. Oke, kita akan belajar tentang copywriting. Kita akan belajar tentang basic dulu, bagaimana sih copywriting itu sendiri. Kita akan belajar banyak hal. Jadi kalau teman-teman di sini semua ingin bertanya, langsung aja nanti chat itu ya. Jadi kita akan ngobrol banyak hal dengan case by case saja ya, walaupun saya sudah punya redline-nya, tetapi case by case itu lebih enak. Jadi kita akan bicara tentang copywriting. Intinya sebenarnya gini, sederhana tadi ya, bahwa copy itu adalah ngopi, writing itu nulis sambil ngopi. Nah, ketika kita menulis sambil ngopi itu biasanya kita bisa menyerap banyak hal. Kita akan bisa menulis. Cuma masalahnya semua kehidupan, semua aktivitas yang ada yang kita lakukan itu harus ada goal settingnya, ada goal objektifnya. Goal objektif itu berarti ada yang kita tuju. Kalau kita akan melakukan sesuatu, apa yang kita tuju, apapun yang harus kita lakukan, apa yang kita tuju. Supaya apa? Ada semangat, ada motivasi, ada keinginan, ada harapan, apapun ya. Jadi orang kalau nggak punya tujuan itu biasanya masalah dalam kehidupannya. Misalkan teman-teman di sini hadir di kelas copywriting nih ya, tapi nggak ada tujuan ya, iseng-iseng doang, ya percuma. Percuma dalam arti apa? Ilmu hanya didapat selintas saja. Habis selesai ini Zoom workshop hari ini selesai, ya sudah selesai juga apa yang kita dapat. Tetapi beda kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu itu ada goal settingnya, biasanya ada sesuatu yang tertanam, karena biasanya ada pena dan secari kertas di sebelah kanan. Kalau nggak ada kopi, ada teh, itu ada air putih di sebelah kanan juga untuk persiapan kita. Oke, jadi saya memulainya dengan itu, bahwa apalagi ini kita bicara tentang periklanan ya. Jadi periklanan adalah, kalau dalam saya biasanya dalam kelas itu biasanya orang pintar itu kuliah di periklanan. Itu biasa ya, bahasa-bahasa orang sales ya. Jadi orang pintar itu kuliah di periklanan. Kenapa? Periklanan itu membuat laju perekonomian itu jalan. Kalau periklanan itu nggak jalan, ya termasuk copywriting kan termasuk periklanan. Itu nggak jalan, ya sudah, perekonomian kita berhenti. Nggak ada itu namanya orang bergerak untuk membeli, orang bergerak orang untuk mengkonsumsi, itu nggak ada. Akhirnya orang itu berhenti membeli sesuatu. Karena dalam periklanan itu kita lihat sendiri ya, misalkan contoh sederhana, ibu, kalau sekarang anak-anak milenial ya, ingat ya, milenial is not about the age, millennial is about behavioral. Jadi milenial itu adalah perilaku ya. Seringkali orang mengatakan milenial itu umurmu sekian, enggak. Milenial itu adalah perilaku. Jadi kayak Mbak Asri gitu ya, bisa saja disebut milenial karena mungkin biasanya setiap hari mengkonsumsi Instagram ya, atau mungkin Clubhouse sekarang gitu ya. Itu milenial tuh ya, perilakunya milenial ya. Tapi jangan disebut age ya. Kalau age itu biasanya sensitif gitu ya. Ibu kita ya, misalkan teman-teman yang sekarang hadir kelahiran 20-an ya, misalkan kelahiran tahun-tahun 90-an, seringkali melihat dulu ibunya kan sudah pernah main Facebook ya. Sebelum lahir itu di USG. Sebelum lahir di USG, terus fotonya USG itu yang hitam putih itu ya, nggak jelas, itu udah diupload. Bahkan ditulis caption tuh, alhamdulillah detak anakku yang mungil ini sudah berdenyut. Ya, sudah berdenyut. Padahal detak jantungnya nggak kelihatan, apa-apanya nggak kelihatan, tapi orang sudah gembira itu menyambut, memperlihatkan ke orang lain, nge-share informasi bahwa bayinya ini mau lahir. Wujudnya gimana, mungil ya nggak tahu ya, gambarnya aja kalau kita ngelihat hitam-hitam putih itu apaan ini, tangan macam, mereka udah menge-share to inform, memberitahukan ke orang lain bahwa bayinya mau lahir.
Bayangkan itu udah periklanan tuh, mengiklankan ya, bahwa orang harus tertarik sama saya deh. Bahkan ketika orang meninggal pun kalau dalam dalam agama saya misalkan di Muslim ada yang namanya yasinan gitu ya. Fotonya itu dipampang di buku Yasin tuh. 10 hari ke 20 hari, mungkin sampai 100 hari masih ada tuh. Bahkan foto itu akan bertahan terus misalkan contoh kayak misalkan tokoh besar kita, tokoh nasional kita Gus Dur ya, supaya di feeding kita ya, ketika kita scrolling di Instagram, petuah dia lah atau mungkin segala macam ya, beliau itu mengungkapkan sesuatu itu masih ada. Coba bayangkan. Periklanan itu dari kita belum lahir sampai kita meninggal itu akan berjalan terus. Dan itu ada nilai kapitalnya, ada ekonomi politiknya, ada ekonominya. Ada nilai-nilai yang dijual di sana. Kalau itu misalkan dikapitalisasi, dimonetize. Bahkan saya bilang tadi, ada sesuatu caption yang diiringi ketika kita membicarakan visual itu. Nah, caption di sana, teks di sana, itu yang kita sebut adalah copy, ya, tulisan yang harus kita sertakan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman kebetulan di sini misalkan teman-teman di UMKM harus menyadari gini. Copywriting itu dalam dunia ada sih sebenarnya copywriting, ada scriptwriter segala macam, itu kita pisahkan ya, itu biasa orang yang nulis naskah iklan, nulis naskah film, ada script legal ya, biasanya mereka menulis draft-draft MOU, draft-draft undang-undang segala macam. Tapi yang kita bahas hari ini adalah copywriting yang dalam ruang ekonomi ya, dalam ruang bagaimana kita menjajakan usaha kita atau kita menampilkan warning usaha kita ke masyarakat. Kita bicara dalam konsep itu ya, batasannya itu ya. Jadi jangan lari kemana-mana. Jadi batasannya itu. Ya berarti ini dalam ruang periklanan, mengiklankan, to advertise ya, mengiklankan ke mana, ke masyarakat. Nah, bicara tentang advertising, bicara tentang iklan, sebenarnya iklan itu apa? Iklan atau mungkin copywriting yang kita buat itu adalah virtual experience. Adalah pengalaman yang divirtualkan di otak kita, making theater of mind, membuat atraksi ya, pertunjukan di otak kita, theater of mind. Jadi apa yang kita tulis itu sebenarnya membuat theater of mind. Kita bersih dulu ya, kita bikin batasan dulu apa yang kita bicarakan biar tune-nya sama, frekuensinya sama. Jadi copywriting yang kita buat, kita membuat tulisan segala macam itu adalah virtual experience. Nah, copywriting yang kita buat pun ada tahapannya. Dalam arti kata tahapan itu maksud saya tadi ada goal settingnya. Apakah copywriting kita akan buat untuk selling? Copywriting yang kita buat untuk marketing? Atau copywriting yang kita buat untuk branding? Itu beda lagi tuh konsepnya. Kalau copywriting itu untuk selling, berarti apa? Dia menjual produk. Copywriting itu untuk selling, dia menjual produk. Seringkali salesman itu adalah door to door, langsung hot sell, langsung jual. Aku punya punya produk ini, harga sekian, segala macam, bla 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 bla, langsung hot sell. Nggak usah tanpa komentar segala macam, keindahan kata-kata, nggak perlu, langsung hot sell. Biasanya produk-produk seperti ini adalah produk-produk yang memang dia membutuhkan konsumen, brand experience, brand consuming, dia nggak berpikir itu, pokoknya dijual. Ya kalau misalnya kita ke supermarket tuh ada tulisannya ya, sales berapa atau off berapa, itu udah sesuatu yang memang dia hot sell. Tetapi ketika bicara tentang marketing, dia bicara tentang segmen, bicara tentang market, bicara tentang pasar. Copywriting ini dia memikirkan tentang bahwa target audiens itu memiliki pekerjaan, target audiens itu memiliki pendidikan, target audiens itu memiliki pendapatan yang mungkin beberapa segala macam. Dia berpikir tentang ruang-ruang segmentasi, ruang-ruang orang yang saya ajak ngobrol ini dia dalam strata seperti apa ya. Jadi hati-hati juga dalam bahasa kalau saya dulu belajar tentang kajian budaya, bahasa itu menciptakan kuasa, bahasa itu menciptakan norma. Jadi itu hati-hati. Jadi kita menggunakan bahasa pun harus pintar-pintar. Walaupun bahasa Melayu itu nggak ada tingkatannya loh. Bahasa Melayu itu nggak ada tingkatannya, makanya bahasa Indonesia khususnya ya yang diadaptasi dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa paling keren di dunia. Dia paling mudah
apa namanya, dipelajari oleh orang lain. Karena dia tidak ada namanya grammar, tidak ada namanya, stensis ya, nggak ada. Jadi nggak ada, misalkan kita bicara gini, eee, besok saya makan, besok saya udah apa, besok saya mau makan, itu kan udah gampang ya, besok saya mau makan, nggak ada tenses kedua, nggak ada tenses ketiga, ya besok saya mau makan berarti ada kata besok keterangan waktu, berarti mengatakannya besok, udah selesai. Jadi enak tuh bahasa-bahasa. Nah, dalam dalam copywriting juga kita harus mengenal itu, ada namanya marketing. Jadi bahwa bahasa itu memang ada segmentasinya, ya kita pilihan-pilihan kata itu penting ya. Apalagi misalkan dalam dunia 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 di Pulau Jawa ya khususnya, ada namanya unggah-ungguh gitu ya. Tata aturan ketika kita walaupun bisa ngomong bahasa Melayu, kita menggunakan kata yang baik. Walaupun nanti kita bicara tentang di periklanan ada yang namanya lanturan tapi relevan, itu ada. Cuman saya ingin menceritakan tentang copywriting secara basic dulu. Kemudian ada apa namanya branding. Nah, branding ini menciptakan tentang jati diri, identity of the product. Identity of the product, branding. Ini udah tingkatannya sudah apa ya, branding itu udah tingkatannya bahwa orang itu sudah tahu kita, ya sudah nggak butuh awareness lagi, tapi udah branding dalam kehidupan. Jadi intinya adalah ketika marketing dan selling itu berkata bahwa konsumen mendapatkan apa, ya, jadi dia tadi kan produk kan ya, selling marketing itu mendapatkan apa produk ini, mendapatkan ruang komunitas, mendapatkan harga, mendapatkan apa. Nah, selling marketing ini konsumen mendapatkan apa, sedangkan branding itu beda. Branding itu konsepnya konsumen menjadi apa, konsumen jadi apa. Jadi jangan terus kita bikin copywriting, gayanya kayak bikin copywriting apa namanya produk-produk nyontoh produk-produk seperti apa Indofood atau mungkin kerennya lagi Harmas misalnya gitu. Tas itu beda caranya. Kenapa? Produk-produk yang sudah global, market produk-produk yang sudah multinasional, itu mereka sudah bicara tentang konsumen menjadi apa. Walaupun produk lokal pun sekarang udah oke-oke, keren-keren kalau misalkan saya sebutkan ya produk karena ini belajar tentang dunia dunia komunikasi pemasaran, ada yang misalkan produk Eiger ya. Eiger itu udah konsumen menjadi apa tuh, ya. Teman-teman kalau misalkan bicara tentang Eiger udah nggak bicara tentang harga loh. Ya, sendal sama-sama sendal Eiger sama sendal, maaf ya saya membandingkan sendal Eiger sama sendal Swallow, teman-teman nggak akan bicara tentang bahannya terbuat dari apa, bahannya ini sekarang, tapi udah bicara tentang konsumen jadi apa. Atau mungkin kerudung ya, Rabbani dengan kerudung merek apa, Butterfly gitu misalkan, maaf ya. Itu udah beda, orang orang udah bicara tentang kerudung Rabbani, itu udah bicara tentang konsumen jadi apa gitu ya, mungkin jadi Cynthia Bella kali ya. Kalau udah pakai yang produk, apa, kerudung pakai, merek, apa, Butterfly mungkin namanya mungkin siapa saya nggak ngerti. Jadi itu udah beda ya. Jadi konsep copywriting-nya akan ngobrol ngobrol ke orang lainnya udah beda. Ya, itu konsep yang teman-teman harus berpikir itu. Jadi intinya adalah ketika marketing selling itu adalah berbicara tentang consuming, bicara tentang konsumen itu menggunakan apa segala macam. Ketika di proses branding, ini akan bicara tentang transforming. Konsumen sudah bertransform menjadi apa, itu beda ya. Jadi hati-hati ketika orang bicara tentang copywriting, ada nyawanya, ada rohnya beda, konsepnya beda. Makanya saya bilang bicara tentang gini, ketika orang menulis cerpen dan ketika orang menulis novel akan berbeda lagi ketika orang menulis skenario, itu udah beda. Walaupun sama-sama cerita, tetapi cara berbicaranya udah lain. Cerpen itu biasanya dia head to head, skripnya cepat, sedangkan novel dia akan bercerita tentang background, latar belakang dan segala macamnya karena ada waktu lebih yang diberikan oleh si pembaca kepada si author untuk menulis, sedangkan skenario enggak. Skenario artinya akan berhubungan dengan scene by scene by scene. Itu kan beda ya. Sehingga kalau kita bicara tentang copywriting, kita kan bicara tentang itu. Kita jangan melupakan tentang selling, marketing, dan branding itu 3 tahapan yang dalam copywriting itu akan bisa membedakannya. Kenapa seperti itu? Karena akan bisa berbicara lain ketika kita bicara tentang apakah copywriting yang kita buat itu akan bisa menciptakan kita sebut apa precipitation ya. Precipitation itu artinya adalah penguatan pesan. Pesan itu semakin menguat ke dalam otak. Ingat ya, hari ini we are not the battle of mind,
but we are a battle of emotion. Hari ini kita tidak sedang berperang dengan data, tetapi kita bicara tentang emosi. Hari ini kita bicara tentang emosi. Jadi menggunakan perasaan. Makanya kalimat baper itu sekarang sering banget digunakan orang. Baper, mager, yang gitu-gitu kan itu kan perasaan ya. Mungkin saja kita diem itu nggak sedang ngapa-ngapa, bukan sedang berpikir, tapi orang bikinnya oh kamu tuh mager banget sih, ya. Nah, ada hal-hal yang memang itu berbeda ya dalam konsep copywriting sebelum saya masuk ke step by step copywriting itu seperti apa basicnya. Jadi copywriting itu bisa menciptakan precipitation. Jadi bagaimana precipitation ini bisa menguatkan pesan orang yang jadi nggak suka jadi suka, orang yang nggak beli jadi beli, orang segala macam jadi segala macam lah, pokoknya itunya. Kemudian juga copywriting yang kita buat itu bisa mempersuade ya, bisa mempersuasi orang lain, bisa meyakinkan bahwa apa yang dipakai ini atau apa yang dikonsumsi ini memang mewakili dirinya, ya. Ya. Sekarang menikah dengan perempuan kan sekarang hari ini menikah dengan menikah dengan wanita, menikah dengan wanita itu kan yang mahal bukan maharnya, bukan maharnya, bukan ijab kabulnya kita maharnya apa, tetapi yang mahal sekarang adalah gamisnya, ya kan? Gamis itu harganya mahal-mahal ya Bu ya, Mbak Asri ya. Ya menikah itu kan mahalnya di sana sekarang ya. Menikah sih nggak ada masalah ya, murah ya, bayar penghulu. Tetapi ketika membiayai gamisnya itu kan bayangkan harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya. Cuman ketika harga 1 juta, 2 juta itu apakah harga gamis? Kenyataannya enggak. Tetapi bicara tentang model. Siapa yang membuat? Misalkan yang membuat itu adalah mekanisme tuh. Teman-temannya karyanya istrinya Mas Hanung tuh. Itu harganya udah beda tuh bunyinya. Ya, itu udah lain tuh. Orang yang pakai pun kayaknya udah I'm being something gitu. Saya jadi jadi sesuatu nih. Nah, itu yang saya bilang tadi, dia mempersuasi. Kalau kita masih berbicara tentang consuming ya itu akan jadi pembicaraan yang berbeda. Kemudian ketika kita bikin copywriting juga kita bisa menciptakan reminding, menciptakan mengingat kembali apakah produk kita itu mengingatkan kepada sesuatu. Ini seringkali digunakan ya, reminding about the past ya, masa lampau kita seperti apa. Kita mengkonsumsi sesuatu biasanya ada ruang-ruang nostalgia itu bisa ada ya. Produk-produk. Jadi cara untuk marketing yang bagus ya ketika teman-teman semua yang hadir di sini senang membaca. Itu membaca itu penting. Karena apa? Diksi-diksi yang kita pakai itu cukup cukup bisa membantu kita menulis. Kebetulan misalkan sekarang hari ini menurut saya jujur nih ya, masa pandemi ini ilmu pengetahuan itu gila luar biasa banyaknya. Bahkan hari ini misalkan teman-teman Kominfo Manado hadir ini kan free ya. Coba bayangkan itu ada di kelas offline. Berapa yang harus dibayarkan untuk menjumpai kelas seperti ini, mendatangkan misalkan maaf ya, misalkan mendatangkan saya dari Jogja ke Manado harus berapa segala macam. Jadi luar biasa sekarang hari ini kita itu diberikan ruang kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Ya sama seperti copywriting. Teman-teman yang senang copywriting karena ini bicara tentang kekuatan teks, kekuatan bahasa, kekuatan diksi, ya teman-teman juga ikut. Misalkan ikut akunnya yang bicara tentang puisi-puisi lah, misalkan akunnya puisi senja kayak atau Firda Basari kayak apa segala macam supaya ruang diksi kita itu penuh. Jangan cuma jualan dengan bahasa-bahasa yang bahasa sederhana, bahasa itu. Walaupun memang ada konsep KISS ya, keep it simple. Tetapi hari ini kebanyakan konsumen itu adalah teman-teman milenial dalam arti kata secara usia ya. Secara usia. Jadi secara usia sekarang kebanyakan adalah yang membeli adalah anak-anak umur 20 sampai 30. Itu nggak bisa dibohongin. Orang-orang kelas menengah hari ini adalah umur-umur segitu. Coba teman-teman keluar aja ya, sebentar misalkan sekarang keluar rumah. Coba perhatikan misalkan dalam 10 menit aja di jalanan itu yang usia 20 sampai 30 tahun itu berapa banyak dan usia di luar itu berapa banyak. Pasti saya yakin hampir 50%-nya, hampir 60% itu adalah usia-usia seperti itu. Nah, usia-usia seperti itu biasanya mereka menggunakan bahasa sebagai alat berasa, menggunakan perasaan. Nah, makanya ikutilah akun-akun IG seperti itu untuk menggunakan rasa itu semakin kuat. Nah, kemudian
copywriting juga menciptakan reinforcement ya. Reinforcement ya, enggak enforcement, jadi mengeraskan, membuat kita semakin tulisan itu semakin kuat. Enak itu enggak sekedar enak, tetapi enak itu bisa sampai ke perasaan. Jadi ingat ya, copywriting itu menciptakan perasaan. Jadi kalau misalkan maaf ya, misalkan saya makan sei sapi nih. Kalau itu selling, sei sapi itu cuma masuk ke perut. Saya makan itu masuk ke perut enak. Tetapi kalau sei sapi itu udah pakai copywriting yang kuat, sei sapi masuknya kemana? Bukan ke perut, tapi ke otak, ke hati. Nah itu yang kekuatan copywriting itu. Dia nggak masuk perut. Kalau masuk ke perut masih bicara tentang selling. Konsumen mendapatkan kepuasan atas kenyang gitu loh. Tetapi ketika dia bicara tentang copywriting yang bagus, ketika makan kenyang dapat, tetapi otaknya berperan. Aku besok harus kembali nih ke sini. Itu namanya reinforcement. Kalau perlu saya harus mengadvocate atau saya harus mengendorse nih. Saya foto teman-teman ya, foto di Instagram. Saya makan di sini. Ini kan sekarang ruang-ruang seperti itu kan pasti ya, makan di sini, mengupdate makanan yang dimakan segala macam. Bahkan temennya sampai ngiler, kamu kok cuma ngupload aja sih, nggak pernah bagi-bagi saya. Itu sebenarnya coba bayangkan, kalau saya punya usaha seperti itu dan di endorse oleh teman-teman yang saya kenal hanya sebagai pelanggan, keren itu. Jadi tolong ketika kita menjual produk, it's not just a selling a product, but we are making a emotion in the product. Jadi kita bikin emosi di produk itu. Ya, jadi itu garis besarnya ketika saya masuk copywriting, biar saya satu tune ya, satu frekuensi dengan teman-teman semua. Jadi copywriting is not a range of text ya, tapi kita bikin bikin diksi, bikin frase tentang tulisan. Oke. Ya, kita mulai pembelajaran karena ini panjang ya, 90 menit panjang loh. 90 menit itu termasuk ini ya, Mbak Asri ya, termasuk pertanyaan atau Iya Pak, termasuk tanya jawab. Oke, yaudah. Saya takutnya saya ngomong terus nanti nggak kesempatan teman-teman. Oke, ini ya saya bilang tadi copywriting, ini basicnya dulu. Jadi copywriting adalah tindakan menulis untuk tujuan iklan atau komunikasi pemasaran, produk bisnis, pendapat, ide, penerimaan. Ini saya ambil dari Wikipedia ya, paling mudah ya. Saya ngambil dari kebetulan saya punya buku copywriting ya, bukunya copywriting juga. Copywriting silakan cek di copywriting sebagai ide penulis iklan audio maupun visual. Saya ada punya, itu saya bikin tahun 2015, udah lama banget sih. Saya nggak mau saya recetak lagi ya, karena ya tadi saya bilang tadi, perubahan konsumen itu akhirnya membuat teks itu berubah. Teks itu mengikuti kontekstualnya ya, jadi hati-hati. Makanya sekarang banyak ya, maaf ini agak keluar jalur, banyak orang ribut soal masalah agama ya, karena yang diributkan bukan masalah teksnya sebenarnya, masalah konteksnya ya. Jadi seringkali orang ribut cuma masalah konteks. Nah, saya nggak mau memperpanjang tulisan saya copywriting karena kontekstualnya sekarang udah generasi connected ya, udah beda. Di tahun 2015 orang masih berpikir media massa itu TV, sekarang udah kayaknya TV udah ditinggalin deh. Sekarang adanya Netflix, udah berubah lagi tuh Netflix ya, karena Netflix itu sekarang murah ya, cuma berapa, 25.000 sebulan atau 15.000 ya, masuk ke HP atau mungkin Oke, jadi peran copywriter itu besar apa kecil? Kira-kira tadi saya bicarakan. Jelas besar banget. Dia menciptakan trigger, dia menciptakan orang ini mau lari kemana nih? Hanya sekedar consuming atau transforming. Nah, ini jadi peran besar nih. Jadi kalau kita bicara suatu produk, jangan pernah menyepelekan produk apapun. Kita misalkan membuat produk kita, itu jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Jadi kalau kita jangan menyepelekan produk kita sendiri yang kita buat, ya sudah, gimana lagi? Kalau dalam bahasa quote-quote itu kan if we are fail to prepare, we are prepared to fail. Kalau kita gagal dalam mempersiapkan sesuatu, ya kita akan gagal selanjutnya. Ya. Jadi ketika kita punya produk, misalkan contoh tadi ada produk misalkan hijab ya. Hijab punya kita pasti punya identity, punya kekhasannya. Apa yang kita buat, kecuali reseller ya. Kalau reseller beda ya. Nanti kalau reseller itu ngomongnya udah nggak ngomong tentang branding atau mungkin tentang marketing, itu bicara tentang, kalau reseller ya, itu bicara tentang selling, itu beda.
caranya lebih beda kalau reseller ya. Ya, walaupun misalkan banyak juga reseller sekarang itu hanya ngambil produknya, terus si emblemnya atau mungkin logonya itu dicabut, ganti produk sendiri, nggak ada masalah itu. Selama dalam jualan itu kita membelinya secara sah gitu ya, itu nggak masalah. Itu urusan ekonomi ya, saya nggak ngerti ya. Mungkin ada hitung-hitungan ekonomi antara dua belah pihak, nggak ada masalah. Cuman ketika kita ingin menjadi suatu copywriter, kita reseller itu beda ketika kita membuat suatu produk. Nah, produk apapun sama seperti kehidupan. Jadi kalau kita melihat produk, kita melihat produk yang kita buat itu kita berbicara tentang persepsi. Kita bicara tentang persepsi. Manusia itu mulia, manusia itu hebat karena persepsinya. Ada otak itu yang meng-create. Jadi kita kalau anjing melihat gelas, dia akan berpikir itu saya nggak tahu ya karena saya belum pernah jadi anjing ya. Cuma bahasa saya adalah anjing tidak akan pernah berpikir bahwa itu makanan karena cuma diindus-indus aja selesai. Tetapi kalau manusia ketika melihat gelas, dia akan berpikir, wah gelas ini keren nih bisa jadi pot, ya. Oh gelas nih keren ini bisa jadi pajangan. Misalkan kalau saya lihat di kafe-kafe itu ada beberapa, misalkan contoh maaf ya, misalkan saya kebetulan saya senang banget cangkir-cangkir Jawa seperti ini misalkan ya. Ini itu seringkali dipajang di kafe-kafe. Kemudian gelas ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi penahan apa? Penahan buku apa segala macam kita nulis. Jadi coba bayangkan dari sekedar gelas saja manusia itu bisa mempersepsikan gelas itu berpersonifikasi menjadi manusia, bisa menjadi ini, bisa menjadi itu, bisa menjadi ini. Nah, bayangkan. Berarti produk kita itu bisa berbicara, bisa menjadi apapun, bisa menjadi apa yang kita inginkan. Jadi, suatu produk itu akhirnya mempunyai jati diri juga, punya identitas. Jangan pernah melihat, wah, kerudung saya kok biasa-biasa aja. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus melihat gini, produk akan melekat dengan identitas diri kita. Itu produk tuh ya. Kalau misalnya kita cuma jualan singkong goreng, jangan berpikir singkong goreng itu hanya singkong goreng kita ambil dari tanah. Tetapi singkong goreng itu ada background-nya. Misalkan contoh singkong goreng dari Jogja, itu akan berbeda prinsip dengan singkong goreng dari Manado. Emang ada singkong goreng dari Manado? Orang kalau bicara gitu, ada singkong Manado. Bisa-bisa aja dibikin. Karena singkong goreng dari Manado itu berbeda. Dia mempunyai rempah yang lebih berbeda. Karena apa? Ketika dibumbuin, dia akan seperti soto Manado yang merempah ruah segala macam. Itu bisa dibuat seperti itu. Jadi intinya semua produk itu apapun yang kita hasilkan, dia punya background. Tidak hanya melihat dari bahan. Misalkan kerudung itu dari kain, dari pewarna, enggak. Tapi kita bisa menyawakan dia sesuai dengan identitas kita. Nah, itu yang saya sebut, kita harus bisa menciptakan trigger dari itu sehingga apa? Yang kita tulis, copywriter itu akan menjadi punya nyawa. Jadi seorang copywriter itu seperti itu ya. Jadi dia bisa menaming, dia bisa menamakan apapun dengan cara-cara seperti itu. Ya, saya kebetulan punya produk namanya Serba Ayam Jogja, itu Serba Ayam Jogja. Kenapa? Saya simple aja sebenarnya. Karena kebetulan produk saya itu dia dikonsumsi oleh mahasiswa. Dan saya nggak butuh produk saya itu sebesar kayak misalkan Olive, KFC, enggak. Saya butuh sell aja. Kemana apa? Kalau kebutuhan saya kan sebenarnya saya sebagai dosen kalau saya saya nggak berpikiran bagaimana mendapat profit jadi dosen, enggak. Saya punya usaha, ya itulah jadi usaha saya. Jadi saya berpikir bahwa ketika Serba Ayam Jogja itu hanya suatu produk yang dibeli oleh mahasiswa segala macam. Kalau terlalu banyak frase yang saya pakai, mahasiswa nggak beli karena produk saya itu saya pengennya hanya untuk dimakan ketika siang lapar, sore makan, udah selesai. Jadi sederhana. Makanya visualnya pun sederhana, foto captionnya pun sederhana seperti itu. Jadi saya ingin membuat kesederhanaan dalam produk saya. Jadi itu aja. Jadi saya nggak mau membuat besar. Nanti saya takutnya kalau saya membuat besar, akhirnya pekerjaan saya pensiun gitu ya. Karena saya jadi pengusaha kuliner akhirnya bukan jadi dosen. Jadi itu sebenarnya hanya tambahan-tambahan aja. Walaupun mungkin insya Allah kalau misalkan saya udah pensiun jadi pengajar gitu ya, ya sudah bisa aja saya jadi pengusaha. Saya akan berubah produk saya itu menjadi lebih tadi bertransforming. Tapi hari ini saya hanya cukup selling.
ya sellingnya cukup kuat karena apa ya, sekarang alhamdulillah produk-produk itu kan sudah di endorse oleh produk-produk online ya, oleh apa namanya, distributor online ya. Ada Grab, ada GoFood, saya nggak akan malu untuk menyebutkan karena ini ruang komunikasi pemasaran ya. Jadi silahkan. Jadi saya nggak ada etika, wah saya nggak boleh menyebutkan produk karena ini ruang komunikasi pemasaran, ya saya akan menyebutkan. Karena hari ini itu mudah, ya. Orang rumahan pun bisa jualan itu. Oke, saya kembali ya. Jadi copywriting itu fungsinya besar banget, dia menciptakan trigger-trigger dari identity yang kita bangun seperti apa ya. Jadi konten itu akan bisa muncul ya. Oke. Kemudian tadi ini sebenarnya konsep sederhana nih. One image can say 1,000 words. Caranya gimana sih? Artinya seperti apa sih? One image, satu gambar bisa menciptakan beribu-ribu, beratus-ratus kata sehingga maknanya seperti itu. Gini aja deh. Teman-teman teman-teman di sini pernah jatuh cinta nggak? Saya yakin pernah. Kecuali kalau yang nggak punya hati, gitu. Makanya tenang aja teman-teman kalau disebut sama orang lain tuh, oh kamu tuh baper. Kalau aku nggak baper, aku kayak kayak pohon pisang. Ya, manusia itu harus baper. Jadi kalau kita dihina baper oleh orang lain, senyumin aja. Iya, kita mau punya perasaan, harus bawa perasaan. Kalau enggak gimana? Kita kayak pohon pisang gitu ya. Jadi hidup itu jangan kayak penggaris itu ya, lempeng-lempeng aja. Hidup ya harus kayak manusia. Nah, kalau kita jatuh cinta, bayangkan cuma dikasih pensil gitu ya, dikasih pensil oleh pasangan kita bisa membuat suatu ribuan kata-kata. Pensil ini seperti menorehkan jendela hati pada hidupmu, segala macam. Pokoknya kita bisa buat kata-kata yang kalau anak sekarang tuh buat gitu ya. Kata-kata yang penuh dangdut itu ya, penuh pujian-pujian gitu. Bayangkan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Ketika kita mempunyai produk, jadikanlah produk itu seperti kita jatuh cinta, sehingga kata-kata yang muncul itu selalu akan memunculkan pujaan-pujaan, pujian-pujian ya luar biasa gitu loh. Cuma dalam konteks tadi, konteks produk yang kita harus selling, kita jual, bukan terus kita sedang merayu, enggak. Merayunya iya, merayu kepada konsumen. Jadi ketika kita jatuh cinta, one word aja make 1,000 image. Jadi contoh ya, misalkan contoh produk-produk yang misalkan copywriter yang dibuat oleh teman-teman industri besar, misalkan kayak Kopiko gantinya ngopi, coba bayangkan. Kopiko yang cuma sekecil itu ya, itu gantinya ngopi. Gantinya ngopi. Ngopi itu aktivitas yang kalau misalkan orang dewasa kayak seperti saya, ngopi itu punya imajinasi yang luar biasa. Misalkan contoh gitu, orang sekarang ngomong gini, kamu tuh hidupmu nggak asik deh, ngopi dulu gitu. Coba bayangin. Emang apa hubungannya hidup sama ngopi gitu? Tenangin diri lah, ngopi dulu. Ngopi dulu lah sebelum kamu itu senyum. Apa hubungannya ngopi sama senyum? Coba. Jadi akhirnya si Kopiko tadi menggunakan rujukan Kopiko gantinya ngopi itu menjadi suatu 1,000 image gitu. Dan itu bisa diciptakan oleh kita dengan cara tadi kita harus mengkonsumsi frase-frase, diksi-diksi yang berbagai macam, misalkan kita bisa pakai di mana kita peroleh di tadi akun-akun Instagram yang banyak banget itu. Ya, kita tulis, kita jelajahi kata-kata seperti itu. Ya gimana lagi, namanya usaha. Kita sedang usaha. Orang usaha itu ya harus berpikir bagaimana usahanya itu bisa masuk ke otak konsumen. Coba bayangkan otak konsumen, otak orang lain itu kan udah penuh, apalagi sekarang pandemi corona ya. Moga-moga teman-teman mendapat semua sehat. Otaknya udah termakan oleh gimana besok makan apa, hari ini harus jaga kesehatan segala macam. Otak itu udah penuh dengan hal-hal yang menurut saya udah terganggu lah dengan macam-macam hal. Nah, itu dimasukkan oleh produk kita, nyempil gitu. Kok keren banget ya produk kita bisa masuk ke otak mereka. Berarti kan otak kita harus bisa dihargai, produk kita bisa dihargai oleh otak mereka. Itu gimana caranya? Nah, inilah yang saya bilang tadi, copywriting harus masuk supaya apa? Kita bisa dihargai oleh konsumen. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita masuk ke pelan-pelan. Ya, nah ini. Ya, jadi copywriting mempunyai komponen nih. Pertama, dia harus mengerti yang kita sebut
brief ya. Jadi ada ide generator ketika kita sudah ingin membuat suatu copywriting yang bagus. Ini di luar tadi ya, di luar tadi tentang copywriting ini untuk marketing, selling maupun branding, ini kunci supaya kita membuat copywriting yang bagus. Pertama adalah ini ya, 1 2 3. Ini semua kita sebut adalah riset. Ya, kita sebut adalah riset. Kita meneliti audiens kita. Pertama adalah bahwa audiens kita itu yang super sibuk itu, yang punya keinginan dan kebutuhan banyak, harus eh, eh, apa ya, harus melihat produk kita ya. Jadi bahasa saya adalah ide generatornya adalah copywriting yang kita buat harus bisa mempersuade ya, mempersuasif orang. Jadi mampu mengajak target audiens untuk membeli produk kita. Bukan hanya membeli, melihat dulu lah ya, merubah pola pikir mereka, apakah mereka suka apa enggak ya. Contoh misalkan teman-teman putri semua ya di sini ya. Saya yakin di kamar mandinya samponya saya yakin samponya tidak hanya satu merek. Pasti banyak. Padahal kalau kita tanya, sampo itu fungsinya untuk apa? Ya untuk membersihkan rambut. Tapi saya yakin samponya beberapa merek. Cuma kalau saya tanya, beberapa merek itu untuk apa saja? Pasti jawabnya beda-beda. Itu saya maksud itu. Jadi target konsumen itu. Misalkan maaf ya, Mbak Asri ya, saya agak sedikit bukan gender ya. Misalkan perempuan ditanya deh, Mbak Asri punya baju nggak untuk ke pesta? Saya yakin nggak pernah jawab punya. Pasti enggak. Ya, tapi kalau misalkan kita buka lemarinya Mbak Asri, saya yakin full itu ya. Jadi kalau misalkan saya bilang baju itu buat Senin hari Kamis ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, panjang gitu ya. Tapi ketika ditanya, punya baju nggak buat pesta? Enggak. Jadi intinya ada lubang di bawah, di mana perempuan itu seringkali ingin selalu menambah koleksinya, selalu menambah, selalu nggak punya. Itu kunci tuh. Beda kalau cowok ya. Cowok tuh misalkan, kamu punya baju nggak? Punya. Itu dibuka cuma hitam semua. Itu pun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, balik lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu aja gitu. Bajunya itu aja, tapi ketika ditanya, apa namanya, kamu punya baju nggak? Punya, gitu, yakin. Itu kan konsep berbeda tuh antara Venus dan Mars, itu udah lain tuh. Laki-laki dan perempuan itu udah lain. Itu aja mempersuade mereka. Ditanya, mudah mana mempersuade perempuan sama laki-laki? Gampangan perempuan. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin mengajak orang membeli, itu paling mudah itu perempuan untuk diajak untuk membeli. Kalau laki-laki itu rese. Banyak pemikiran gitu loh. Inilah, itulah segala macam. Kalau perempuan tuh enggak. Oke, ini dalam arti kata shortcut pertama ya. Kalau misalkan kita ingin sell, kita ingin cepat ya. Sell kita nggak cepat. Apalagi kayak kerudung ya. Wah, itu kerudung sebenarnya gampang banget jualnya. Apalagi sekarang udah momen seasonal marketingnya kena nih. Sebenarnya lagi Ramadan di 1 bulan lagi tuh, wah cepat gitu, gampang gitu. Cuma kalau pikirannya teman-teman masih berpikir tentang selling, ya sudah, akan berkompetisi dengan yang lain. Ya, tetapi ketika bicara tentang bahwa produk kami itu punya background seperti identitas saya, makanya produk-produk seperti kerudung segala macam itu personal branding dari si pemilik itu hadir di sana. Hati-hati. Orang nggak hanya beli kerudung hanya sekedar kerudung, tapi personal selling. Hati-hati. Megang harga kerudung harga 10.000, yang megang yang megang misalkan Cynthia Bella, itu udah beda tuh harganya tuh. Kerudung 10.000 tuh jadi berubah itu. Bisa harganya bisa 150, 200. Apalagi kalau udah misalkan cuma dicoret sedikit aja sama Cynthia Bella, itu berubah lagi tuh harganya. Ini kan pernah dicoret ini. Ya, apalagi misalkan yang kerudung itu yang pakai sekarang pemeran Ikatan Cinta itu. Itu udah 1 juta itu harganya. Mau dipegang sama Ikatan Cinta aja udah. Ya, itulah, itu namanya background identitas pemilik itu hadir dalam produknya. Kemudian mengerti brief. Mengerti brief artinya adalah produk itu seperti apa, ya. Produk itu seperti apa, sehingga kita membongkarnya benar-benar. Jadi hati-hati, jangan pernah memberikan janji, karena janji itu akan dikejar oleh konsumen. Kalau kita bicara tentang kerudung kita itu memang tidak pernah kusut, tidak pernah luntur, ya harus janji itu harus kita tepatin. Hati-hati, hari ini ada namanya, kalau dalam konsep iklan itu ada namanya ISAS ya, share. Ya, konsep attention, interest itu ada namanya desire, terus ada namanya share. Hati-hati, ketika kita nggak suka dengan produk itu akan di-share. Share dalam konteks generasi connected itu bahaya. Produk kita cepat nggak bisa dipercaya orang. Tapi ketika produk kita bagus,
produk kita akan diadvokat oleh orang lain akan ngasih tahu, produk ini bagus loh, produk ini bagus. Jadi kita tunggu aja sebenarnya. Jadi makanya hati-hati. Ketika kita membuat janji dalam copywriting itu hati-hati. Harus benar-benar kita sesuai. Kalau misalnya produk kita nggak terlalu bagus ya kita bilang aja nggak terlalu bagus, tapi dalam konsep persuasif. Bahasa saya misalkan contoh nggak terlalu begini, sederhana nggak terlalu apa misalnya dengan kata-kata copywriting ya. Sederhana kan bukan berarti nggak bisa tampil gaya. Berarti yang kita apa namanya? Yang kita gemborin adalah gayanya. Lu pakai barang murah kalau gaya kan nggak ada masalah. Ya. Kalau teman-teman pernah ke Bandung, di Bandung itu anak-anaknya gaya-gaya semua, keren-keren semua. Tapi kita lihat outfit mereka, kita hitung kalau misalkan anak sekarang itu outfitnya dihargai. Itu bajunya murah-murah ya kan karena mereka produksi kaos saja mungkin harga 15.000, tetapi karena mereka gaya ya sudah. Ya, gimana lagi gitu ya. Jadi tapi beda kalau misalkan mungkin di daerah ya nggak ngelihat orang Bandung tuh bajunya bagus-bagus ya. Belum tentu karena orang Bandung itu dia punya gayanya. Jadi harga murah itu bisa menjadi bagus. Kemudian mengerti konsumen. Konsumen itu seperti apa? Ya tadi saya bilang konsumen itu terbagi dari segmentasi yang berbeda. Dia karena apa namanya? Karena dia mengkonsumsi itu karena dia ingin mendapatkan apa, tetapi juga berbeda ketika dia menjadi apa itu berbeda. Konsumen juga bisa berpikir bahwa dia produk ini hanya sebagai suplemen, sebagai substitution atau mungkin sebagai memang benar-benar major dipakai dia sehari-hari juga. Kita harus tahu konsumen. Jadi di sini kita riset, kita harus tahu namanya experience behavioral dari konsumen, ya behavioral konsumen, experience konsumen itu kita harus tahu. Ya konsumen itu kita harus pelajari. Kalau pakai kerudung seperti apa kita harus pelajari benar-benar. Orang pakai kerudung itu karena apa? Kita bisa saja mau bercerita tentang kerudung, tetapi kita memberikan tips bagaimana membuat kerudungnya bagus. Apa apa ya? Yang kerudung sampai ke leher-leher itu diket-iket gitu ya, moga-moga nggak cekek gitu ya. Ya itu misalkan contoh ya, sorry sedikit buruk. Nanti nggak ada yang terima, wah terlalu ini. Enggak. Jadi intinya riset itu adalah kita lihat, kita dengar, kita amati, jadi respons ya, jadi respons kita simpen, kita catat apa yang kita tulis. Jadi intinya everyone is unique. Setiap orang itu unik. Setiap orang itu punya kebutuhan, keinginan segala macam kita harus sadari. Bukan berarti setiap orang itu harusnya kita ikuti, enggak. Setiap orang, misalnya saya, dengan pola seperti ini, pasti saya yakin juga ada tipe yang sama seperti saya di dunia ini. Minimal menjadi seorang lokalitas dengan omset banyak dibanding kita menjadi orang yang nasional tetapi omsetnya rendah. Capek. Ya. Jadi mending kayak misalkan maaf Yori, Tiger itu produk lokal loh awalnya. Tetapi ketika disukai oleh pencinta gunung ketemu di atas, cerita kau pakai apa, pakai Tiger, pakai segala macam. Akhirnya sekarang menguat jadi nasional, jadi multinasional, sekarang menjadi global. Bahkan kalau misalkan kita ketemu orang di Swiss, oh itu Tiger nih buatan Indonesia, orang tahu. Itu proses. Jadi intinya yang paling susah dalam kehidupan kita itu kan adalah step pertama. Kita nggak melakukan step pertama ya jadi masalah. Jadi tolong step pertama itu harus benar-benar kita susun dengan baik. Copywriting harus baik. Tadi yang saya bilang tadi. If you prepare to fail, you fail to prepare. Ya. Oke. Kemudian itu ya jadi respons. Kemudian ini yang bisa kita gunakan. Ya. Pemicu untuk menarik konsumen secara psikologis, ingat tadi perasaan, baper segala macam. Pemicunya adalah kita harus tahu ketakutan, kesenangan, kebahagiaan, pengakuan, kebutuhan, eksklusivitas, rasa penasaran ini bahwa copywriting itu tidak sedang menulis data, tapi copywriting itu sedang menulis perasaan. Ya. Karena kita tidak menjual ke pohon pisang. Kita menjual ke orang yang punya perasaan. Ya. Jadi ketika kita membuat seperti itu ya kita harus makanya seringkali orang tua kita bilang hati-hati dengan lisan ya. Karena kalau kita lisan udah kasar ke orang lain kita akan perasaan itu akan lama. Sama seperti kata-kata itu seperti apa? Kata-kata buruk itu seperti paku kalau ditancapkan di pohon, tak gitu ya. Dan kita cabut. Embiumnya akan rusak. Dia akan rusak kan lama. Itu seperti itulah perasaan kita. Nah, kalau misalkan kita si embium tadi kita kasih nutrisi segala macam, dia akan menjadi berkembang menjadi tumbuhan yang baik.
konsep sederhananya seperti itu. Ya, konsep sederhananya seperti itu. Oke. Nah, elemen penting dalam pembuatan copywriting, ya ini basicnya. Pertama adalah headline, itu pasti. Biasanya, apalagi dunia online seperti ini, biasanya orang nggak pernah membaca full text, full copy, nggak. Biasanya headline-nya. Dibaca headline-nya, kayak sok tahu, saya udah tahu loh isinya ini. Makanya bikin headline yang catchy, yang first impression. Caranya seperti apa sih bikin headline yang catchy? Sekarang tuh bener-bener gampang banget cari headline yang catchy. Kenapa? Kita lihat target audiens kita. Kebanyakan headline target audiens kita itu adalah orang-orang kelas menengah. Kelas menengah sekarang dihadirkan oleh siapa? Kalau teman-teman sering download gitu ya, download tentang hasil riset, hasil riset, hasil risetnya Hootsuite ya. Hootsuite itu pengguna internet di seluruh dunia, khususnya di Indonesia itu hasil risetnya itu hampir 60% itu adalah umur-umur 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau misalkan 20-30 tahun, berarti apa yang dia konsumsi pasti ya dengan ukuran seperti itu. Apa yang dia konsumsi, filmnya pun film-film seperti itu. Mungkin film Korea lah hari ini yang lagi tren ya, atau film-film anak muda yang tren. Itu bisa menjadi dasar ketika kita berbicara ke mereka. Saya bilang tadi, millennial is not about age, millennial is about behavioral. Millennial itu berhubungannya dengan perilaku. Jadi kalau misalnya kita walaupun usianya sudah 40, sudah 50, punya produk untuk anak perempuan, jangan terus belilah produk saya, kuat dan tahan lama. Itu angkatan batu baterai Eveready zaman 70-an, Bu. Ya, hari ini nggak bisa ngomong kayak gitu loh ya. Kalau ibu-ibu semua pernah tahu baterai Eveready ya gitu, kuat dan tahan lama. Wah, kacau juga itu. Ya harus masuk ke dalam ruang-ruang mereka, nonton film, minimal filosofi kopi lah ya. Filosofi kopi itu banyak tuh kata-kata yang bagus-bagus yang bisa kita induksi, kita ambil, bisa dengerin lagu-lagunya Firsa Bestari, segala macam. Jadi harus gitu, harus blending gitu loh. Kan kita niat jualan. Kalau kita nggak niat jualan ya sudah gitu. Ya jangan terus berkeluh kesah, barang saya nggak laku ya. Ya sudah gitu. Ya, jadi kita bikin headline yang bagus, kita konsumsi informasi-informasi akun-akun yang bagus kita ikutin gitu ya. Jangan cuma akun TikTok doang gitu ya, yang tangannya kanan kiri tangan gini goyang-goyang gitu ya. Enggak deh. Ya, maaf ya teman-teman semua, ada waktunya ya, kita itu bukan hanya sebagai konsumsi. Walaupun hari ini TikTok for Business itu bisa dimasukkan dalam ruang-ruang seperti itu, tetapi ya, tolong namanya juga TikTok for Business. TikTok itu adalah produksinya, materinya adalah gambar visual. Terus kita mau jualan kerudung pakai TikTok for Business, terus kita menggunakan kerudung, misalkan maaf umur saya 50 tahun, terus pakai TikTok, terus kita ikut-ikutan mereka. Itu yang lihat bukannya suka, Bu, itu jelek. Ya tetap kita harus menggunakan endorse anak-anak SMA apa segala macam ya. Ya kita harus tahu diri lah. Maksudnya ya itu saya bilang tadi background. Ya, jadi hasil riset kita mengatakan bahwa produk ini seperti ini. Jadi kita jangan pernah kita juga mengharamkan media sosial ya untuk anak muda. Jadi sekarang lagi tren tuh, sekarang TikTok for Business, silakan pelajari bagaimana TikTok itu seperti apa, bisa kita gunakan untuk menyampaikan copywriting kita. Atau mungkin sekarang lagi trennya Clubhouse, silahkan menggunakan itu sebagai arena, atau mungkin podcast dan segala macam. Oke. Kemudian headline ya, headline. Sudah ya. Kemudian teks yang persuasif. Teks yang persuasif seperti apa? Ya minimal tadi amati. Kita tiru punya orang lain seperti apa. Kalau kerudung kita paling oke, kerudung kita jualannya kita pengen oke, ya kita lihat dulu kerudung-kerudung orang lain seperti apa. Tetapi kita hanya melihat. Karena setiap produk tadi saya ingatkan kembali, ada identitasnya. Kita jangan mengikuti. Cuma cara mereka menyapa konsumennya kayak gimana. Kita ikuti cara mereka menyapanya, alurnya. Tetapi gayanya yang kita punya sendiri. Jangan disamakan, jangan kita ikuti. Nanti produk kita nggak punya identitas, nggak punya perbedaan, not different to others gitu ya. Jadi kita harus benar-benar punya perbedaan. Walaupun itu sedetil apapun, walaupun apapun lah ya, kita harus punya perbedaan. Ya, kenapa kita harus punya perbedaan? Teman-teman semua sini, Allah sudah mengikuti alur kehidupan kita. Nggak ada namanya sidik jari kita ini yang sama dengan orang lain. Berarti intinya sebenarnya kita punya sifat personal itu adalah ingin berbeda dari orang lain. Sama seperti kita mengkonsumsi suatu produk. Kita ingin berbeda dari orang lain. Jadi kita harus sadar itu. Ada ilmu yang disebut natural effect ya. Efek-efek natural yang kita sendiri harus kita pelajari. Ya, itu ada konsepnya lagi sih. Ini kan kita masih belajar tentang copywriting
dasar ya. Jadi intinya nanti ada copywriting intermediate, advance itu ada lagi ya. Jadi saya hanya memberikan yang apa? Biar ada kelasnya tambahan, silahkan nanti hubungi Mbak Asri untuk membuat kelas advertising yang intermediate. Nah, oke. Oh, sorry. Ini masih yang kontradiktif. Oke. Tadi ide sudah. Oh, sorry, belum ya. Tadi masuk sini, respons. Oke, ini udah. Oke, ini ya. Oke, nah akhirnya tadi milenial is about behavioral. Nah inilah, jadilah bunglon. Ibu itu fleksibel, walaupun umur 40 tahun bisa masuk ke umur 20 tahun. Gimana caranya kita menulis? Kenapa? Beda target, beda cara penyampaian. Itu harus. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita menjadi seorang copywriter harus belajar benar jadi anak. Kita mengkonsumsi film. Ibu misalnya jualan kerudung, target audiensnya putri-putri anak SMA segala macam, tapi tontonannya masih 3 Darah gitu ya, film-film tahun 60-an, terus Janur Kuning itu, aduh, gimana bisa mau bicara sama anak-anak milenial? Susah gitu loh. Nah, ya, jadi harus ngikutin mereka. Intinya kita punya pribadi sendiri ketika kita masuk ke komunikasi pemasaran untuk produk. Identitas kita harus berubah ketika kita mempunyai usaha. Itu harus. Itu yang namanya dalam era sekarang itu namanya disruption. Kita fleksibel terhadap era yang berubah. Ya, kita harus fleksibel. Jadi kalau misalkan kita punya produk terus tapi kita punya ideologi saya tuh kayak gini-gini ya kalau misalkan kita punya biaya promosi kuat, kita akan kuat. Tetapi kalau kita nggak punya biaya promosi ya jadikanlah bunglon diri kita ini supaya produk kita lebih bisa diterima oleh pasar. Jadi kita nggak terlalu banyak untuk biaya promosi. Oke, terus kemudian ide ya. Nah, jadi ide ini dapat ide dari mana? Get Life ya. Jadi everything people is unique, everything people had 24 hours ya. Jadi kehidupan mereka punya 24 jam itu bisa kita pelajari. Setiap orang punya perbedaan cara beraktivitas kita pelajari. Jadi intinya bagaimana kita membenturkan aktivitas mereka dengan produk knowledge kita. Jadi ini ada perilaku konsumen dan produk knowledge. Produk knowledge itu apa ya? Jadi produk kita itu memang punya karakter sendiri sih produk gitu ya. Tiap-tiap produk walaupun sama-sama kerudung, sama-sama jualan beras bisa beda. Jualan pecel lele pun bisa beda. Kalau saya bicara tentang pecel lele Lamongan sama pecel lele Bandung udah lain lagi. Berarti apa intinya? Otak kita itu bisa membuat suatu persepsi dari hal macam-macam. Makanya yang saya bilang tadi copywriting is about perception. Kita bisa menciptakan persepsi-persepsi. Oke, kill your darling. Jadi ini ada apa? Jangan cepat puas, lawanlah ide ya dengan hal-hal segala macam. Jadi ada option A, option B, option C, option D. Oke, kemudian yang menarik lagi adalah kontradiktif ya. Nah, ini kunci pertama yang saya ajarkan kepada pengusaha-pengusaha yang lagi berkembang sekarang, kontradiktif. Penolakan, resisten itu pasti akan muncul. Resistensi itu akan muncul dalam setiap diri manusia. Ya. Jadi kalau misalkan gini, walaupun kita muslim, ditanya gini, kamu sholat dong. Kita muslim, pasti kita ngomong resisten. Enak aja aku ya mesti sholat lah. Itu resisten, apapun. Jadi manusia itu resisten. Ya, resisten terhadap apapun. Coba kita misalkan, maaf ya Mbak, misalkan kita orang muslim, lihat cerita tentang ke Nabi. Ada Nabi yang selalu menerima gitu. Dikasih Allah kasih tahu apa, oh iya saya nerima. Enggak ada. Mesti resisten dulu. Kenapa saya seperti ini? Nah, itulah dari dasar manusia seperti itu yang resisten. Atau mungkin Mbak Asri misalkan punya anak, disuruh apa, pasti ada resistennya dulu. Walaupun dia akan mengikuti. Jadi resisten itu adalah apa ya? Perilaku dasar manusia gitu loh, resisten. Akan nanya dulu, misalkan kemarin Mbak Asri tanya, apa namanya, Pak Rama mau nggak ngisi acara? Pasti buat apa? Kan enggak, terus oke itu enggak. Jadi mesti resisten dulu. Apapun manusia itu mesti resisten. Makanya kita bikin copywriting pun harus resisten, ya. Kayak gini nih pertanyaan, for more information on kanker, keep smoking. Kalau kamu mau apa namanya, kena kanker ya nggak masalah, ngerokok aja itu. Itu kan kayak itu ya, kontradiktif ya. Katanya mau ngomong soal kesehatan, tapi suruh keep smoking. Akhirnya apa sih maksudnya? Nah itu loh. Jadi bikin kerudung-kerudung, pesan-pesan sangat kerudung ya, pesan kerudung yang kontradiktif. Ya.
Jangan kira-kira seperti apa misalkan yang kontradiktif untuk kerudung misalkan ke apa kita kerudung kita itu corak warnanya banyak ya macam-macam. Apa emang misalkan ya emang sukses harus pakai kerudung merah, kerudung putih pun bisa. Jadi ada hal yang membuat orang trigger, oh iya ya. Jadi ini kan saya ngomong cuma karena kebetulan langsung aja to the point. Jadi saya harus riset dulu gitu ya, kerudungnya seperti apa. Jadi intinya adalah buatlah pesan dengan gaya baru, pesan yang dia memunculkan kontradiktif ya. Misalkan maaf ya saya nyontoh misalkan kayak Likna ya, sudah duduk lupa berdiri, itu kan kontradiktif ya. Sudah duduk kok lupa berdiri maksudnya apa? Itu kontradiktif tuh. Jadi ada hal-hal yang kita bisa mencontoh produk-produk yang sudah ada seperti apa. Oke ini ya non professional. Jadi kan ya the best gene in the world ini kan datar banget gitu ya. Ini kayak saya bilang tadi selling gitu ya. Ini udah terus ini kebanyakan kalau orang jualan kerudung kayak gini nih. My kerudung is the best in the world. Kerudung apa in the best gitu, kalau dalam bahasa Jawa. Emang kerudung apa bisa the best in the world gitu. Orang yang ketawa sendiri lah, nggak mungkin kerudung the best in the world gitu ya. Ini walaupun kayaknya keren. Ya, hijab, my hijab is the best on the world gitu. Seorang mikir, emang bagusnya apa sih? Ketika dijual harganya 15.000, kok the best gitu. Kalau 15.000 tuh nggak the best, biasa-biasa aja. Makanya iklan-iklan seperti ini ya tidak ada persuasinya, mengklaim produknya itu nomor 1, ini udah ditinggalkan banyak orang gitu. Orang nggak kritis sama hal seperti ini. Ya, ini bisa saja terjadi kalau misalnya produk kita Levi's apa segala macam. Orang udah punya transforming diri ya. Orang pakai Levi's itu beda loh sama orang pakai produk jeans yang lain. Karena orang ketika beli Levi's bukan beli Levi's-nya. Ya, tapi beli mereknya itu ya. Pakai Levi's tuh ya gimana ya kalau cowok itu ya. Oke, jadi ini ya konsep saya sederhana adalah visual driven ads. Jadi visual itu akan mendrive ya advertising. Jadi advertising yang berasal dari sebuah visual dia bisa men-trigger menarik konsumen. Cuman yang kita bicarakan hari ini adalah copy driven ads. Jadi seringkali orang mempertentangkan sebenarnya kekuatan visual sama teks itu kekuatan mana sih? Nggak bisa diadu seperti itu. Semua punya kekuatan. Cuma ingat tadi bahwa image can make thousand word juga bisa make 1,000 image gitu, sama aja. Jadi bisa dibolak-balik ya. Jadi copy bisa saja dia mendriven advertising, menyetir komunikasi pemasaran dengan cara apa? Dengan membuat frase diksi-diksi yang bagus sesuai kekuatan yang melekat dalam otak konsumen. Ya, misalkan kayak gini. Sekarang lagi di pertentangan nih. Minumnya apa saja pasti teh botol sosro ya, minumnya apa saja pasti teh botol sosro. Tetapi ketika kita di jalan-jalan kebanyakan di situ kebanyakan bukan orang bukan jualan sosro, tetapi orang jualan teh pucuk ya. Wah berarti dong kopinya teh botol sosro nggak keren karena apa, sellingnya udah di pasaran udah nggak ada, cuma adanya teh pucuk. Please ya, please dalam arti kata apa, kita melihat sesuatu itu hanya data mentah itu. Jadi melihat funnel marketing hanya melihat bahwa penyebaran produk. Teh botol sosro mainannya udah nggak nasional, nggak lokalitas. Botol sosro kalau ibu mungkin Mbak Asri pernah umroh atau haji, kira-kira di jalan-jalan di Madinah atau di Mekah, teh botol sosro ada nggak? Luar biasanya banyak dibandingkan teh pucuk itu loh ya. Teh pucuk mungkin adanya di kantin-kantin kita karena apa? Harga teh pucuk lebih murah dibanding harga teh botol sosro. Nah, akhirnya kita bicara apa? Kita bicara selling. Teh botol sosro itu udah loncat kemana-mana gitu. Tetapi kan ketika kita adu, Bu Asri kira-kira teh pucuk sama teh sosro enakan mana? Pasti sosro, karena apa? Minumnya apa saja pasti teh botol. Ya itu kekuatan itu. Jadi kalau kita misalkan teh botol sosro akan reinforcement produknya lagi, itu dia udah punya amunisi yang luar biasa, santai-santai aja. Beda dengan teh pucuk yang belum punya identitas misalkan. Hanya identitasnya murah aja itu, karena harga 1.000
1.000, 1.500 sudah dibeli, kalau misalnya di Jawa ya, itu udah bisa dibeli. Ya, itulah saya bilang tadi. Kita mau konsumen mendapatkan apa atau konsumen menjadi apa, itu harus kita pikirkan ketika menjadi seorang copywriter yang baik itu seperti itu. Jadi harus dipikirin betul ya teks itu. Jadi saya pernah beribut, enggak tuh botol sosro itu sekarang nggak terkenal kan. Kamu ngomongnya di sini kok. Kalau kamu udah baca di secara global, peningkatan produknya sosro itu peningkatannya luar biasa di luar negeri. Harga satu botol sosro di sini dihargai 3.500, di luar negeri misalkan di Medida udah harganya sudah 15.000, beda biayanya. Walaupun misalkan harga distributor kan dikurangi biaya distributor, dikurangi biaya kapalnya segala macam, tapi tetap kekuatan merek itu menjadi suatu kekuatan yang bisa turn back untuk menjadi besar itu gampang. Beda satu produk yang memang dia nggak punya identitas apa-apa ya hancur aja, orang nggak akan pernah mengenang. Oke, jadi ini ya konsepnya seperti ini. Ya. Sebuah ikan restoran misalkan khusus vegetarian di mana digambarkan lidah berubah menjadi sayuran. Ini punya kekuatan. Orang mengingat di lidah dia seperti makan kentang, seperti apa. Itu visual drive advertising seperti ini. Orang langsung mengingat. Sedangkan kalau kopi visualnya seperti ini. Nah, nih. Ya, ini masih visual drive, nanti ada contohnya. Sebagai ikan pendingin segala macam. Ya, oke. Nah, ini kalau ini adalah copy driven ya. Nih. Kelihatan ya, sushi driven. Nah, ini sebagai ikan tahun baik. Nah, apalagi kalau misalkan ada captionnya ya, ini lebih keren lagi nih. Kerennya lebih lagi. Jadi ini copywriting itu nggak susah sebenarnya sih, dalam arti kata tadi. Ketika teman-teman semua udah riset ke bawah, ya ke masyarakat, kita akan menemukan. Misalnya saya bilang tadi, contoh ya, saya ketika tadi menyapa teman-teman langsung gitu. Assalamualaikum, saya Rama Kertamukti. Terima kasih sudah bisa join dengan saya. Saya dari Jogja. Orang akan melihat saya tetap outsiders. Orang melihat saya tetap outgroup. Benar ya Bu Asri ya. Tetapi ketika saya masuk dengan sapa dengan apa kabar dengan semua itu. Oh, kok tahu ya bahasa Manado ya misalkan. Alhamdulillah kita bisa baku dapat. Oh iya ya. Jadi itu udah membuat suatu emosional langsung masuk ya. Jadi itu orang-orang copywriter gitu. Dia mempermainkan psikologi manusia gitu. Jadi hati-hati. Baper itu harus dimiliki oleh orang. Karena kalau orang nggak baper, dia nggak punya perasaan kayak pohon pisang gitu ya. Lurus-lurus aja gitu. Jadi orang harus baper. Makanya copywriting itu hubungannya dengan tadi emotion. Ya, we are not the battle of mind. Kita nggak bisa berpikir dengan data-data dengan otak, ya. Tapi kita berpikir dengan emotion. Oke, contoh lagi ya, ini copy driven nih. On your mark, get set, ini British Airways ketika ada Olimpiade. Jadi ditempelkan di sini kata-kata seperti ini membuat nasionalisme misalkan contoh. Ya ini bisa diganti dengan macam-macam. Jadi intinya copywriting itu bisa membuat sikap kita itu diwala-wale ya. Saya pernah baca novel Latazan. Inauma Ma'ana dia Latazan yang bersedih. Bukunya itu membuat saya nangis. Oh iya. Mungkin maaf ya. Karena saya kebetulan saya pernah baca itu ya. Mungkin Mbak Asri juga udah pernah baca. Itu hanya sebuah teks itu. Saya baca, tapi kok itu membuat apa personal hatinya saya itu terpengaruh itu. Hati saya terpengaruh bacanya segala macam. Itu hanya tulisan. Tapi ketika saya baca buku Tiga Menara, saya bukunya Firda Besari, bukunya macam-macam gitu ya. Itu beda lagi, Pak. Misalnya bukunya pakai bukunya J.K. Rowling misalkan. Itu beda lagi. Saya senang bicara tentang ini. Akhirnya apa? Teks itu bisa membimbing kita ke arah yang kita inginkan. Makanya ketika kita ingin membuat suatu copywriting di awal, teks itu harus punya goal setting yang baik. Nah, itu. Oke, kunci terakhir adalah ini. Ya, the public is more interest in personalities than in corporation. Jadi intinya masyarakat itu lebih tertarik pada personality kita. Makanya gibahing itu lagi terkenal gitu ya. Kalau kita gibahin Sabian yang gelai-gelai itu personality dibanding Sabiannya gitu loh ya. Ya dibanding enggak tertarik gitu loh. Kita lebih tertarik dengan Dayananya, dengan Vicky Nakinya dibanding dengan produknya yang
apa yang lagi diributin itu kan ada produk itu ya, produk distribusi itu ya. Itu karena apa? Orang lebih tertarik pada personalities dan incorporation. Jadi kalau kita bicara tentang kerudung, jangan bicara tentang bahan kerudungnya adem ayem segala macam. Emang apa namanya? Emang perumahan adem ayem gitu ya. Tapi bicarain adalah personalities dari kerudung itu apa? Adanya related dengan apa? Related dengan personalities, dengan religion itu kita bangun ya. Wah Pak, Pak Rama kayaknya susah banget. Enggak susah, yang penting kita belajar hari ini akun-akun, banyak akun ya tentang copywriting segala macam bisa kita ikuti dan kita bisa belajar dari itu. Tetapi ininya ingat, ketika kita ingin menelurkan sebuah copywriting harus ada opini pertama, opini kedua, opini ketiga dari sekeliling kita. Apakah opini ini sudah menguatkan produk kita apa belum? Kalau belum, kita harus turn back kembali. Kita bikin lagi yang baru. Intinya riset, riset, dan riset. Itu kayaknya Mbak Sri ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, selama 1 jam tadi kita telah menerima paparan dari Pak Rama terkait copywriting. Banyak sekali catatan yang saya tulis di kertas ini dari tahapan copywriting itu seperti selling, marketing, branding, ataupun bagaimana memulai copywriting dan tentunya memahami target konsumen ataupun psikologisnya dan product knowledge menjadi bagian penting sebelum mulai menulis. Kemudian Pak Rama juga menjelaskan untuk memulai sebuah copywriting membuat headline yang catchy ataupun teks yang persuasif. Oke, mungkin dari para peserta 63 sekarang jumlahnya, ada pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Rama. Saya persilahkan mungkin bisa raise hand ataupun mengetik di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kalau belum ada, saya boleh ya Pak? Ya, Saya yang bertanya. Oke, di media sosial itu kan Twitter, itu udah banyak banget jasa-jasa copywriting yang copywriter yang menawarkan jasanya. Salah satunya itu, aduh saya lupa nama akun Twitternya, tapi dia nawarin gimana nulis pesan ke orang-orang terdekat, ataupun orang-orang yang dituju. Sebenarnya copywriter ataupun baik itu produk maupun jasa seperti penulisan kata-kata itu berapa efektif sih Pak? Kalau menurut Bapak ya selama berkecimpung di dunia periklanan, menggunakan jasa copywriter itu terhadap penjualan produk ataupun meningkatkan penjualan produk kita. Oke, makasih Mbak Sri. Jadi analoginya sederhana gini Mbak Sri. Kalau kita ke pasar, jalan kaki bisa nggak Mbak Sri? Bisa aja Pak, tergantung jaraknya. Tapi seringkali kita naik ojek, kalau nggak kita naik becak. Nah, kita naik ojek, kita naik becak itu adalah itu jasa copywriting. Ya, jasa-jasa orang yang bikin copywriting segala macam. Jadi kita dipaksa atau mungkin diberikan pengalaman kita dari rumah kita langsung ke tempat yang tuju, dan itu hasilnya sampai, dan itu ada buktinya mungkin dari pengalaman mereka, karena saya yakin tukang becak itu dia sudah punya kekuatan kaki segala macam sehingga sampainya pun sesuai dengan ekspektasi kita cepat. Tapi apa yang terjadi kalau kita nggak punya ongkos, kita nggak punya apa, akhirnya kita jalan. Nah, kita ketika jalan kita mengeluh, kok capek ya, kok segala macam. Nah, berbeda dengan orang yang dia jalan kaki ke pasar, dia menikmati semua perjalanan itu, karena saya yakin ketika kita ke pasar kita menemui orang, berelasi, ada yang Mbak Asri mau kemana? Udah saya mau ke pasar, ngobrol dulu. Ada informasi yang kita dapat mungkin karena biasa ketemu dengan ibu-ibu, akhirnya gibahing ya. Kita ngomongin orang lain segala macam, ada ide yang masuk, kita ngobrol, ada pengemis, kita ngasih sodako, kita segala macam. Ada suatu experience yang bisa kita catat untuk sampai ke tujuan, ke pasar. Sehingga kalau kita ngomong, kalau saya nggak ngobrol, nggak segala macam ke pasar, itu waktu tempuhnya sekian. Tapi kalau saya ngobrol, sehingga saya mendapatkan sesuatu ini, sesuatu itu, segala macam. Akhirnya pertanyaannya sederhana. Kalau kita membuat suatu copywriter sendiri, sama kita dibuatkan oleh orang yang copywriting, kira-kira pengennya mau yang mana?
Itu kan sebuah pilihan kan. Kalau kita ingin mempelajari itu dengan prosesnya, karena apa? Kita menginginkan produk kita besar, kita nggak perlu dong bikin copywriting dengan orang lain. Karena namanya orang proses, saya yakin dia akan besar, nanti juga akan diberikan ke orang lain. Karena harus ada manajemen yang mengatur, kan nggak mungkin sendirian lagi. Tetapi kita sudah punya parameter bagaimana suatu proses itu bagus apa enggaknya. Kenapa? Sudah kita bikin sendiri dengan pengalaman. Tetapi ketika kita bikin copywriting itu orang lain, ketika besar, kita akhirnya kayak dibodohi orang kalau misalkan produk itu gagal. Coba bayangkan, kalau sudah kegagalan udah sampai ke puncak, jatuhnya sakit bener. Tapi kalau kegagalan itu baru sampai pertama, kedua, nggak capeknya nggak ada masalah. Jadi kalau saya inginkan sih, kalau memang kita ingin menjadi seorang pengusaha, ya kita harus belajar copywriting yang bagus. Karena apa? Dalam copywriting di situ ingat kembali, ada personalities dari target audience kita yang kita dapat. Nah, ini konsep yang saya lupa ya. Jadi konsep yang sering kali saya pelajari di dalam pembelajaran saya waktu kecil sampai sekarang ya. Kalau waktu saya kecil dulu di madrasah ya misalkan, orang itu belajar sesuatu itu dengan definisi. Definisi, karena apa? Dalam satu definisi itu, maaf ya, ini dalam pola kehidupan saya, ada yang namanya sanad. Jadi definisi ini akan berhubungan dengan tafsir ini, berhubungan dengan ini, segini. Jadi ketika saya maju ke depan, ada suatu kesalahan, saya tahu kesalahannya di mana. Dan bisa saya perbagi karena apa? Ini kan nggak sesuai dengan definisi yang ini loh. Tapi hari ini orang belajar tahu-tahu otodidak. Jadi ketika dia gagal di tengah-tengah jalan, dia bingung, kegagalan saya di mana ya? Akhirnya dia menggunakan jasa orang lain untuk mengaudit segala macam dan dibodohi lagi orang lain. Itu jadi masalah tuh. Nah, itu yang saya lihat ketidaksabaran orang dalam berproses untuk menjadi pengusaha. Ingat misalkan kita lihat Alibaba, ya, ketika kita lihat dengan Apple dengan Microsoft dengan Bill Gates-nya, terus Apple dengan Steve Jobs-nya. Walaupun Steve Jobs itu nggak lulus sekolahnya, ketika dia membuat Apple, kita lihat proses Steve Jobs ketika membangun sebuah produk yang namanya Apple, itu dari proses dari awal loh. Definisi suatu produk yang laku, definisi personalities dari target audience itu dia pelajari betul. Ketika dia disingkirkan di jalan oleh perusahaannya sendiri, oleh Apple, nggak ada masalah kan? Tapi dia bisa turn back, akhirnya apa? Sebenarnya produk kamu, Apple, butuh saya. Akhirnya kan dipekerjakan kembali. Akhirnya menjadi kepala kembali. Nah, itulah saya maksud. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar copywriter, sekarang berusaha dari awal. Karena sekarang ilmu pengetahuan ada, kita belajar dari awal. Jangan menggunakan jasa orang lain, karena apa? Ketika kita punya kegagalan, kita nggak punya pegangan. Padahal hidup sekarang itu sudah mulai personal. Semakin mempersempit, semakin persempit. Jadi jangan pernah kita menggantungkan takdir gitu ya karena orang lain. Kalau saya sih nggak seperti itu. Itu kayaknya analogi sederhananya gitu, Mbak. Oke, jadi coba aja dulu ya Pak, kalau memang satu headline ataupun satu frase itu belum berhasil, coba lagi dan coba lagi. Oke, kita beralih ke pertanyaan di kolom chat dari Bapak Yusmanto. Bagaimana untuk pesan-pesan di Instagram untuk asuransi, visual apa yang ditampilkan dan frase-frase yang menarik agar para followers di Instagramnya bisa mau beli asuransi yang Bapak Yusmanto ini tawarkan. Oke, silakan Pak. Ya, kembali saya bilang tadi kontradiktif ya. Jadi kita harus tahu karakter orang terhadap asuransi itu seperti apa. Selama ini yang terjadi mungkin kasus asuransi Jiwasraya, ya Seraja segala macam, konsumen merasa dirugikan kan? Ya, konsumen merasa dirugikan. Jadi konsumen itu ketika dia menjadi seorang nasabah ya. Jadi seorang nasabahnya, mereka ketika ngeklaim suatu produknya walau udah jatuh tempo, mereka berarti kan yang di sini adalah kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Berarti asuransi itu hari ini sangat-sangat kehilangan trust. Tetapi trust itu bisa kita ambil, kita dapatkan ketika kita berdiri atau kita berdampingan atau kita bersebelahan dengan orang yang kita kenal. Trust itu akan mudah kita dapat ketika orang yang berbicara itu adalah teman kita, saudara kita, kerabat kita, atau orang-orang yang memang kita kenal selama ini.
Berarti kalau misalkan kita ingin bicara tentang pesan-pesan di asuransi, ya berarti pesannya hari ini loh ya, kan saya bilang tadi bahwa copywriting itu sifatnya kontekstual. Berarti harus trust hari ini, dekat dengan kita. Berarti kalau misalkan kita ingin menawarkan asuransi, ketika Bapak kesulitan mengklaim sesuatu, I am beside you. Saya ada di situ. Jadi ketika saya sekarang asuransi ya, saya akan memperjuangkan itu. Polanya seperti apa, kata-katanya ya itu harus kita cari gimana caranya. Cuman ini saya sebagai misalnya saya sebagai konsumen ya. Hari ini kan trust-nya yang hilang. Tetapi coba bayangkan, misalkan Mbak Asri dibohongin sama teman sendiri. Itu kan pasti di situ masih ada rasa ya wis apa lah konco dhewe karena setiap hari kan. Maksudnya masih ada ruang maaf itu masih ada. Berarti kan ketika kita membuat suatu konsep tentang pesan asuransi hari ini ya harus lokalitas, bahwa ketika nasabah ada masalah, I'm beside you gitu. Saya ada di sampingmu. Kamu akan selalu nyaman karena apa? Saya akan memperjuangkan kamu ketika ketika produk asuransi kami itu menjadi masalah. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa namanya? Aku racul tangan loh. Saya nggak cul-culan itu. Saya tetap ada kamu. Nah itu gimana caranya? Nah makanya ketika kita bicara tentang asuransi, kita nggak bisa bicara tentang diri sendiri. Berarti kan di situ ada manajemen ya, manajemen yang membuat itu. Ya, karena asuransi kan sifatnya institusional kan, jadi besar kan, jadi agen itu kan hanya sendiri-sendirian. Jadi kalau ingin bicara tentang ya institusi yang harus bangun, gitu loh Mbak. Jadi kita lihat fenomena di masyarakat seperti apa. Jadi pesan saya adalah kalau ingin bikin cerita tentang pesan-pesan asuransi hari ini yang kita bangun adalah trust yang sifatnya lokalitas. Kalau perlu kedekatan. Itu bisa dibangun kok kalau dalam bahasa produk itu bisa dibangun. Gitu Mbak Asri. Oke. Jadi udah bukan konsep selling lagi Pak ya, kalau untuk asuransi ini. Tapi Ya, mungkin lebih ke brandingnya. ya benar lebih ke branding. Karena sekarang kalau jualan produk asuransi kayaknya sekarang sudah ditinggalkan oleh orang karena ya itu tadi pengalaman-pengalaman orang hari ini yang yang diputarkan oleh news-news di berita segala macam kan korupsi lah segala macam itu yang jadi blunder ya, bumerang bagi produk itu sendiri. Oke. Apakah cukup Pak Yusmanto atau mau live langsung bersama kami? Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Roro Wuri. Oh iya sih, Pak. Oh ada Pak Yusmanto. Oke, Pak Yusmanto silakan Pak. Masih di mute Pak. Oke, silakan Pak Yusmanto. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Rama. Ya, memang ada beberapa institusi yang menyalahgunakan ya tentang asuransi. Tapi banyak juga mungkin. Kebetulan kami yang besar, cuman saya kan baru mulai di asuransi sebagai agen, masih kecil. Nah kan agen juga banyak, beribu-ribu gitu. Nah, saya inginnya belinya ke saya nih, nah, begitu. Bukan ke institusi kan sebagai itu saya ingin menawarkan di IG saya untuk sebagai yang belinya tuh ke saya gitu. Kalau mungkin institusinya sudah besar ya, mungkin ininya udah besar, banyak yang belinya juga sudah banyak. Tapi kan banyak juga agen yang saya inginkan tuh apa yang menurut Pak Rama yang terbaik untuk ditampilkan visualnya, frase-frasenya, itu aja. Terima kasih Pak Rama. Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Iya Pak, silakan Pak. Oke, tadi udah dibicarakan mungkin di menit keberapa ke-20 bahwa produk itu di situ juga ada namanya personal brand, Pak. Jadi Pak Yusmanto karena sekarang eranya era media sosial, ya Pak Yusmanto juga menggunakan media sosialnya itu untuk personal brand.
Jadi ingat Pak, hati-hati, kebanyakan orang menggunakan media sosial itu bukan untuk personal brand, tetapi menggunakannya sebagai image family. Jadi gambar jalan-jalan, rekreasi, kemana sama keluarga, gambarnya anaknya, cucunya, segala macam itu. Itu nggak bisa Pak dijadikan sebuah personal brand. Jadi kalau misalkan memang Pak Yusmanto ingin menjual asuransi, ya Pak Yusmanto menggunakan media sosial benar-benar menjadi personal brandnya Pak Yusmanto. Bagaimana Pak Yusmanto itu bertemu dengan dengan customer ya, dengan nasabah, terus pakai kenalannya dengan siapa, misalkan ada kenalan karena kepercayaan hari ini itu bertemunya misalkan contoh dengan teman-teman, misalkan punya teman kehakiman atau dengan teman polisi, foto di sana, terus di situ bikin caption bahwa jiwa itu misalkan contohnya jiwa kita memang milik Allah, tetapi kita juga bisa loh memprepare kehidupan kita. Contoh itu di situ ada gambar dengan polisi segala macam, sehingga orang melihat secara visual tadi ya Pak, teks itu driving of visual. Jadi orang melihat teks itu, oh iya ya Pak Sumanto tuh punya relasi teman-teman yang keren-keren juga, sehingga apa? Ketika saya membeli dari Pak Yusmanto itu memang orang yang bisa dipercaya. Saya bilang tadi, hari ini asuransi itu ekuivalennya dengan trust, dengan kepercayaan. Nggak bisa seperti itu. Makanya, tetapi ketika Pak Yusmanto misalkan menampilkan jalan-jalan ke ini segala macam, terus tahu-tahu muncul di IG-nya Pak Yusmanto atau mungkin di Facebook-nya menawarkan asuransi, kan nggak ada hubungannya. Akhirnya orang nggak, kok. Jadi nge-gap gitu loh Pak. Kalau nge-gap itu apa ya? Ada jurang gitu loh. Jadi memang betul-betul harus kita strategi Pak Yusmanto. Jadi misalkan saya contoh ya Instagram saya, media sosial saya nggak pernah membawa keluarga saya. Karena apa? Karena ketika saya bicara tentang media sosial itu bukan bicara tentang family relation atau family sosial loh Pak. Tapi itu bicara tentang akun saya. Tapi kesalahannya orang Indonesia itu seringkali menggunakan media sosial itu seperti album keluarga. Nah, itu yang kesalahan. Itu memang harus ada kelas literasi media sosial gitu ya. Kebetulan hari ini saya bikin buku tentang media sosial and culture-nya. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu membuat media sosial sebagai album keluarga. Nah, itu yang kesalahan. Kalau misalkan kita lihat luar negeri nggak ada, karena mereka sudah tahu tentang literasi media sosial. Jadi Pak Yusmanto mungkin sekarang sudah bisa switch ya, media sosialnya itu mulai dibangun brand personal Pak Yusmanto. Makasih gitu. Oke. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Yusmanto. Semoga puas ya dengan jawaban dari Pak Rama. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikut dari Ibu Roro Wuri terkait hashtag line yang tren oleh beberapa produk seperti kopi janji jiwa dengan teman sejiwanya ataupun pasti ada jalan oleh Gojek. Mungkin kalau dari luar negeri Just Do It by Nike ya Pak ya. Oke Pak, silakan. Mungkin bukan hashtag kali ya, kalau dalam saya tagline kali ya. Kalau tagline ya, kalau hashtag kan biasanya menautkan suatu kalimat ke teman yang lain, jadi membuat satu community ya. Hari ini itu namanya algoritma dalam dunia media sosial, itu namanya algoritma, biasanya dikarakterin dengan hashtag gitu ya. Kalau misalkan dalam konsep hashtag lain, apa sekarang efektif apa enggak, hari ini hashtag lain udah nggak efektif. Karena algoritma Facebook, algoritma Instagram itu sudah tidak menggunakan karakteristik menggunakan hashtag lagi, tetapi menggunakan yang kita sebut kalau dalam media sosial ya, ada yang disebut konsep exposure, engagement, influence dan engagement. Jadi konsep itu ya, ada engagement. Jadi hari ini tidak bicara tentang konsep algoritma hashtag, tetapi algoritma engagement. Jadi orang melihat exposure kita itu dari bagaimana kita menjawab, konten kita seperti apa, segala macam. Itu kalau di dunia online bicara tentang hashtag ya. Tetapi kalau bicara tentang tagline, jelas tagline sama seperti tadi yang bicara tentang diksi atau frase. Tagline itu akan membuat otak kita cepat untuk menangkap bahwa produk ini seperti ini. Kalau misalkan kayak maaf ya Indomie, misalkan selera Nusantara, itu selera Nusantara orang nggak akan berpikir yang lain-lain. Itu namanya tagline ya. Selera Nusantara pasti akan berpikir tentang Indomie. Karena apa? Ibu-ibu sekarang nggak perlu belajar bikin rendang, belajar bikin soto Madura, bikin tongseng. Karena apa? Sekarang Indomie rasa tongseng ada, Indomie rasa rendang ada, segala macam ya. Jadi shortcutnya ke sana. Jadi kalau misalkan bicara tentang tren hari ini, tagline jangan terlalu sering dirubah. Karena itu
tadi reminding itu nggak bisa. Tetapi kalau hashtag misalkan itu dirubah-rubah, silahkan. Karena hashtag itu kan hanya untuk menautkan ke karakter-karakter akun-akun ya. Misalkan hari ini misalkan dunianya dunia dengan dunia lebay gitu, misalkan teman sejiwa itu. Nah biasanya hashtag teman sejiwa, foto teman sejiwa itu kumpul di sana semua. Tapi ingat, hari ini hashtag sudah tidak menjadi ruang measurement ya, ruang pengukuran untuk sebuah engagement. Tadi engagement di media sosial, tapi engagement sekarang dilihat dari linkage-nya. Jadi ketika kita melihat seseorang mengkomentari, memberi like, melihat stories-nya, itu yang dilihat. Jadi hari ini akun itu dilihat oleh Facebook maupun Instagram itu benar-benar akun itu bukan mesin, tetapi akun itu adalah manusia. Jadi bagaimana misalkan kalau Mbak Asri punya akun di Instagram itu dikenal oleh orang, ya Mbak Asri juga harus sering memperkenalkan diri, sering buka IG-nya, sering memberi komentar ke orang lain, memberi like segala macam. Kalau cuma nyebar hashtag sekarang udah enggak. Sekarang algoritma Instagram udah mematikan itu. Jadi kalau ingin menjadi tenar di Instagram ya kita juga harus sibuk. Harus jadi micro influencer lah kalau dalam bahasanya media sosial itu ada konsepnya lain. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah hashtag lain itu hari ini efektif, sekarang sudah nggak efektif. Kalau hashtag lain yang dimaksud tadi loh ya. Tapi kalau tagline itu apa efektif? Iya, tagline itu harus dipunyai. Tiap-tiap produk harus punya tagline karena untuk membuat shortcut ya, membuat jalan pintas masuk ke otak kita. Itu. Karena sekarang algoritma sosial media udah berubah ya Pak, lebih ya, ke personal touch. Ya, sekarang sangat personal touch. Jadi akun itu benar-benar seperti manusia. Oke, demikian Mbak Roro ada pertanyaan tambahan lagi? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan Bapak Muhammad Sayuki. Apakah bisa ada link website untuk belajar teknik copywriting, khususnya untuk copywriting tentang jasa servis laptop? Di mana, Pak? Oh, banyak. Jadi banyak. Bapak ikut bikin akun di Instagram, ya, bikin akun di Instagram. Biasanya aja ada search ya, search aja hashtag copywriting atau search copywriting. Nanti dia akan memberikan Instagram akan memberikan beberapa akun-akun yang memang bersifat seperti itu. Tinggal kita narik aja, saya bilang tadi bahwa hari ini tuh ilmu pengetahuan tuh luar biasa banyaknya. Cuma memang kembali kita harus sering diskusi dengan orang lain supaya kita nggak yakin sendiri. Jadi yang sering saya ingatkan kepada teman-teman yang belajar secara website, secara cyber itu, seringkali apa yang kita pelajari itu kita diskusikan. Karena apa? Kita akan bertemu dengan orang lain yang punya jiwa, punya segala macam. Jadi jangan percaya dengan otak kita sendiri. Jadi seringkali diskusi. Kalau misalkan tanya tentang link-linknya apa, gitu caranya. Langsung di Instagram. Sekarang Instagram lagi tren-trennya sih. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman yang pakai iPhone ya, sekarang bisa masuk ke Clubhouse tentang copywriting. Wah, nanti kumpul tuh sama orang-orang copywriting tuh, ngobrol soal itu, nanya segala macam. Wah, kayak dunia sekarang udah nggak beda banget sama 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu kalau ingin belajar copywriting harus berguru ke tempat orang, ikut workshop. Sekarang tuh kayaknya ilmu itu kayaknya udah kayak jamur di musim hujan gitu ya, bertebaran di mana-mana. Tinggal kita caranya aja. Jadi caranya gitu aja ya. Pak Sauki ya, Pak? Sauki. Ya. Oke, ya. Udah ada komunitasnya sendiri ya Pak? Ada di Clubhouse, ada di Instagram ada, tinggal kita keywordnya aja deh, tulis aja copywriting. Oke, Pak Sauki, apakah mau live bersama kami? Oke, mungkin saya lanjut. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Ita, Ibu Kristiani Judita. Ya. Kayaknya ikut live bersama kita pagi hari ini. Bagaimana caranya agar pesan yang kita sampaikan tentang satu produk atau jasa berbeda dan dia diingat terus gitu. Mengingat persaingan produk jasa ataupun jasa itu yang sama itu banyak sekali, Pak. Oke, sebelumnya saya makasih ya sama Mbak Ita jadi editor di jurnal Prophetic kami. Ya, makasih juga, salam deh dari Mbak Yanti karena kebetulan deket banget sama Mbak Yanti. Oke, bagaimana caranya agar produk kita itu selalu diingat terus? Tadi saya bilang tadi bahwa tiap orang itu membawa pribadinya diri sendiri, itu sesuai dengan
jari kita nih ya, cap jari kita nih ya, sidik jari kita ini beda-beda. Jadi intinya bahwa manusia itu pasti akan mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain, ya. Saya yakin sama-sama pakai kerudung warna hitam misalkan Mbak Asri akan ingin beda dengan temannya. Jadi kita harus cari perbedaan. Konsep tadi yang di awal bahwa copywriting is experience journey ya. Jadi pengalaman orang lain seperti apa ya kita pelajari. Kira-kira produk kita itu bedanya dari produk yang lain apa ya? Kita harus cari betul. Tapi ingat, produk is personal. Ya. Produk itu sebenarnya diri kita. Jadi apa yang kita jual itu ya diri kita. Jadi apa sih yang pengen kita utarakan ke mereka itu apa? Tapi ingat kembali konsep ini. Jadi maksud saya berbeda itu bukan berarti harus beda gitu. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari. Jadi selama kita masih di bawah sinar matahari itu nggak ada sesuatu yang baru. Ya semua hanya mengulang dan mengulang. Cuman konsep yang saya sebut different itu adalah ketika kita ingin mengungkapkan suatu produk kita, walaupun sama-sama produk, itu harus berbeda. Nah, gimana caranya? Ya kita lihat target audiensnya lagi. Kira-kira target audiens kita itu menyukai kita karena apa ya? Misalkan Mbak Asri punya teman 5. Nah, Mbak Asri tanya ke temannya, Mbak Asri, kamu mau temenan sama aku kenapa sih? Si A ngomong gini, si B ngomong gini, C sampai D sampai E. Oh, taunya mereka mempunyai ini nih. Ambil benang merahnya dari itu semua. Itulah perbedaan Mbak Asri. Saya yakin 5 orang itu kalau misalkan dihubungkan dengan temannya Mbak Asri lagi untuk menilai, pasti beda lagi. Nah, tapi kan baseline tadi atau redline tadi dari yang 5 orang tadi itu bisa membuat endorse dari Mbak Asri supaya memperkuat cara berinteraksi Mbak Asri ke mereka sehingga mereka lebih menyukai. Karena apa? Satu channel. Mbak Asri nggak usah berperilaku macam-macam, cukup dengan satu tadi, aktivitas tadi, tindakan tadi, semua orang suka 5-5-nya. Nah, itu yang saya maksud. Itu kan diferensiasi karena itu berasal dari Mbak Asri sendiri dan orang menerimanya dengan mudah. Nah, makanya caranya seperti apa? Tadi analisa, amati, riset lah ya. Jadi nggak bisa menemukan sesuatu yang bisa diingat itu dengan cara kita surfing di Google, cari-cari di Google. Enggak. Google itu sesuatu dosa masa lalu ya. Orang lain udah ngelakuin. Jadi kalau teman-teman cari ide di Google menurut saya naif banget ya. Itu dosa masa lalu, orang lain udah tahu. Ya kalau dalam bahasa saya itu kalau dalam bahasa akademik ada namanya plagiarism ya. Nyontek, saya nggak biasa nyontek ya, saya orang lain lah kita cari datanya dari orang lain. Itu Mbak Asri. Kalau dengan Pak, ilmu yang amati, tiru, modifikasi seperti itu, apakah masih berlaku Pak untuk bisa menang dengan persaingan dengan produk ataupun jasa yang sama seperti itu? Amati, tiru, modifikasi itu zaman 70-an 60-an Mbak Asri. Kalau hari ini kan karena kita generasi connected ya. Kelihatan nyontek dikit aja udah dibully sama netizen. Oh, seperti itu. Ketahuan dikit gitu. Kalau yang pintar mengamati terus tiru dengan modifikasinya bagus, oke, lancar-lancar aja. Tapi kalau ketahuan dikit aja, kayak kasus yang sekarang lagi rame itu ya, yang bikin lagu itu siapa tuh? Aduh saya lupa. Itu kan lagi rame dibully ya. Ya penyanyi rap Indonesia itu. Itu kan lagi dibully. Yonglek tuh mah tahu anak muda sekarang tuh ya. Itu kan lagi dibully habis-habisan karena apa? Kita lupa gitu ya, bahwa anak hari ini adalah generasi connected. Ketahuan persis sedikit aja langsung dibully ya. Jadi janganlah. Kalau saya sih terlalu naif ya, terlalu konyol. Sayang waktunya. Ya, cari aja yang lebih. AMT itu untuk masa lalu ya, sekarang jangan. Kalau sekarang itu be genuine. Walaupun tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari. Gitu, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Magdalena Berta. Saya menulis naskah untuk iklan radio dan soft skill workshop di salah satu social enterprise. Kadang-kadang saya sering stuck dan sulit menemukan gaya menulis yang baru. Apa saja yang bisa saya lakukan untuk memperkaya tulisan? Sejauh mana bisa mengeksplor gaya menulis dalam copywriter? Oke, silakan Pak. Oke, sebenarnya kalau Mbak Magdalena sih sebenarnya sih beliau udah sering sering di praktis ya, jadi udah biasa menulis segala macam. Intinya gini Mbak, ada program misalkan Corel Draw itu toolsnya banyak banget, ada tools untuk motong, tools untuk ini. Tetapi saya yakin ketika ada satu project, semua tools itu tidak akan pernah dipakai. Yang dipakai paling hanya tools A dan tools B. Misalkan hanya untuk tracer dan ini aja. Berarti intinya ketika
ketika fenomena lautan aktivitas manusia ini nggak selalu kita pakai semua untuk satu project. Jadi kalau misalkan untuk project, misalkan kita bikin naskah iklan untuk petani, ya untuk petani, ya berarti kita akan masuk ke ruang petani ya, kita baca cerita tentang petani, kita masuk ke wilayah petani, atau mungkin kita cerita, saya bilang tadi ada cerpen-cerpen untuk petani, dan itu sekarang hari ini tersedia dengan mudah, bisa baca di Wattpad ya, Wattpad itu cerita tentang cerpen kan gratis tuh ya, ke Wattpad, atau mungkin cerita-cerita tentang petani itu kita lihat di Instagram mereka kan banyak tuh, ada produk-produk pertanian itu yang mau dijual segala macam kita lihat, atau mungkin apapun yang sifatnya petani, karena kan tadi bicara tentang hashtag ya, hashtag gitu lah, hashtag field atau hashtag apa sih tentang pertanian lah kita baca. Jadi kita fokuskan ke sana, akhirnya tulisan kita kaya bahwa petani kita hari ini, misalnya kita bicara gini, petani, makanya pernah ada salah satu, maaf ya ini maaf, ada salah satu calon pemilihan dulu ya, pemilihan, saya lupa pemilihan presiden atau pemilihan calon pemerintah daerah, ada yang ngomong bahwa tempe hari ini tuh setipis handphone. Wah, habis itu. Ya, tempe hari ini mahal dan setipis handphone. Itu ramai itu, kenapa? Kenyataannya nggak seperti itu. Kita beli tempe hari ini 3.000 bisa tebel gitu loh. Kenapa? Hari ini tuh netizen pinter-pinter gitu loh. Dia bisa mengecek harga bawang di mana, harga ini dengan cara apa? Dengan cara hanya sekedar dia buka HP. Jadi makanya saya bilang tadi, khususnya untuk Mbak Magdalena ya, dia sangat pintar. Saya yakin ketika bicara pertanian, masuklah ke ruang-ruang akun-akun pertanian, ke Wattpad tentang pertanian, cerita tentang pertanian kan ada ya. Jadi kita harus tahu dunia anak sekarang itu seperti itu, generative connected seperti itu. Informasi tentang behavioral experience itu ada di mana-mana. Cuma tinggal kita masuk ke wilayahnya yang benar. Ya, kalau kebetulan saya misalkan contoh ya, maaf, misalkan saya ingin masuk ke dunia bikin copywriting, saya biasanya baca Wattpad-nya anak-anak itu. Oh, anak sekarang itu lagi trennya kayak gini. Oh, baca novel ya, novel online aja. Oh, anak-anak kayak gini. Akhirnya saya masuknya enak, karena apa? Kok Pak Rahmat tahu ya dunianya anak saya? Kok gini ya? Karena sebenarnya saya masuk ke mereka dengan diarinya mereka yang mereka tulis di novel-novel online gitu. Gitu, Mbak. Makasih. Oke. Ibu Magdalena, apakah udah mau lanjut bertanya? Bisa sharing dengan kami secara live? Oke. Untuk Bapak Eko Wahid, rekaman Zoom meeting kita pada pagi hari ini, insya Allah akan kami upload ke YouTube BPSDMP Kominfo Manado. Channelnya akan, maksudnya nama channelnya itu nanti kami akan share juga linknya di grup WhatsApp. Mungkin ada grup WhatsApp dengan panitia ya. Oke, mengenai hashtag Pak tadi bicara, saya masih ingat tahun 2011-2012 teman-teman saya di komunitas blogger itu pernah semacam, bukan buzzer sih, mungkin buzzer ya istilahnya, itu membuat semacam tweet, waktu itu masih dibatasi ya 140 karakter, membuat ada agen, apa sih namanya, ada trending topik. Ya kayaknya ada sebuah kegiatan di suatu produk, terus mereka buat hashtag tertentu yang sebenarnya mungkin orangnya berbeda, tapi kalimatnya itu tidak jauh berbeda, Pak. Apakah memang untuk tren sekarang itu, apakah kegiatan-kegiatan seperti itu masih apa sih, Pak? Masih efektif, ya, masih efektif untuk sebuah produk seperti itu, Pak. Oke, itu beda ya, Mbak. Jadi gini, dalam suatu media itu ada yang namanya ideologi media. Ya, Twitter itu ideologi medianya memang untuk media sosial politik. Ya, media sosial dan politik itu biasanya orang-orang masuk ke Twitter. Jadi orang-orang yang usia umur 30 ke atas, berpikir pandangan sosial politiknya kuat segala macam, dia mainnya Twitter. Misalkan bicara tentang produk di Twitter sekarang 99% nggak laku deh. Produk lo ya. Yeah. Karena bukan di wilayah itu mereka. Orang-orang bicara tentang gibahing politik sosial, oke, di Twitter. Karena ideologi Twitter itu memang sampai sekarang dipertahankan seperti itu. Bahkan
kalau kita lihat, kalau kita misalkan meng-crawling data di Twitter untuk membuat sentimen negatif positif dalam satu kasus tertentu itu bisa. Karena CSF-nya jadi data percakapannya itu bisa di-download oleh kita dan kita bisa memilah menjadi sentimen negatif dan sentimen positif. Karena itu ruang-ruang sosial politik memang seperti itu. Itu dibiarkan oleh Twitter karena memang ideologi mereka seperti itu. Tetapi ideologi Facebook dan YouTube dia nggak seperti itu. Dia memberikan ruang bisnis ya. Kayak misalkan Facebook memberikan ruang page Facebooknya untuk jualan. Bahkan sekarang Instagram pun Instagram for Business ada ya. Gambarnya sekarang ada jualannya. Itu berarti intinya kan ideologinya udah beda nih antara Twitter, Facebook, dan Instagram atau mungkin sekarang dengan apa namanya Clubhouse itu udah beda loh. Jadinya kalau kita bicara tentang copywriting, kita kan hanya bicara tentang bagaimana mengolah tulisan yang bagus segala macam. Tetapi copywriting itu harus juga menggunakan vehicle, menggunakan kendaraan yang disebut media sosial. Kalau misalkan menggunakan media sosial ya, itu kita harus juga pelajari ideologinya. Apakah pas apa enggak? Orang, saya bicara tentang petani ya, tadi saya bicara tentang petani, copywriting tentang pertanian. Apakah pantas bicara tentang pertanian, misalkan petani itu naik mobil Alphard misalkan, kan nggak pantas. Orang petani harusnya naik mobil kong supaya apa barang petaninya bisa sampai ke pasar. Nah, maksud saya vehicle ini, kendaraan ini, kayak Twitter segala macam, itu harus juga disesuaikan dengan pesan yang kita ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya bicara itu masih kuat nggak dalam NGO, dalam kegiatan sosial politik? Kuat banget itu. Kalau misalnya menggunakan Twitter. Tetapi kalau teman-teman Mbak misalkan dalam NGO ini menggerakkan atau bilang social movement gitu ya, menggunakan Instagram, nggak pas Mbak. Instagram itu bicara tentang artistik wajah, ini tuh nggak bisa. Misalnya demo pun gitu. Iya, demonya begini gitu, gambarnya gini, di like, wah keren banget gambarmu, nggak pas akhirnya gitu loh. Padahal pengennya memprotes sesuatu, tetapi ketika dimasukkan di Instagram dilihatnya suatu keindahan, keren gambarmu, wah kan nggak pas akhirnya. Tapi coba kalau gambar itu dimasukkan di Twitter, orang yang memang karakternya memang tadi ya sosial politik, wah perjuangan gitu, itu loh. Jadi kita juga harus belajar tentang ideologi media juga, harus hafal tentang culture medianya, budaya dari media itu sendiri, gitu Mbak. Oke, jangan sampai salah pilih media sosial ya Pak. Iya, ada. Memasarkan produk yang kita punya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Aulia Ihza. Apakah menggunakan metode giveaway pada launching produk masih efektif saat ini? Mengingat saat suatu produk baru muncul di medsos sangat sulit untuk muncul di laman pencari karena kalah populer. Gimana Pak? Oke, tadi itu bicara tentang selling, marketing, sama branding. Selling, giveaway oke. Ya, karena dia shortcut ya, orang beli dengan macam. Tetapi jadi masalah ketika giveaway itu hilang. Apakah orang masih mengikuti produk kita? Jadi kasusnya misalkan contoh maaf ya, Shopee bebas biaya ongkir ya. Sekarang orang udah, iya cuma kadang kan, akhirnya kan orang sekarang lepas kok nggak pernah biaya ongkir lagi. Orang kecewa gitu dengan Shopee udah nggak biaya ongkir lagi, dia nggak asik. Orang akhirnya pindah ke Lazada, pindah ke Tokopedia, itu macam-macam. Tetapi ketika Shopee masih dengan, tadi saya bilang tadi, ketika kita berjanji, harus ditepati. Padahal Shopee tagline-nya itu bebas ongkir. Iklannya di mana-mana bebas ongkir, hari ini enggak. Itu menjadi masalah. Akhirnya saya yakin, maaf ya, 99% Shopee akan menjadi masalah dalam proses kedepannya. Karena apa? Image kita, otak kita yang sudah tertanam di otak hari ini, bahwa Shopee itu bebas ongkir. Dan ini saya kecewa sebagai seorang customer-nya, pelanggannya. Iya kira-kira Mbak Asli. Oke, jadi giveaway mungkin efektif untuk menarik. Di awal. Ya, di awal. Tapi harus ada strategi campaigns yang kita buat. Giveaway itu hanya sekedar apa ya, trigger aja deh. Tapi jangan menjadi sebuah strategi Mayer gitu, jangan. Giveaway itu hanya awal-awal aja deh. Kayak orang kalau soft launching toko bakso gitu kan, biasanya hari pertama, hari kedua 50%, hari ketiga ya udah enggak. Nah, hari ketiga, keempat, kelimanya kita harus membuat strategi copywriter yang bagus. Tapi kalau hanya untuk trigger di awal, oke. Jadi misalnya tanya, apakah metode giveaway pada launching produk itu masih efektif? Efektif untuk selling. Tapi ingat, produk itu tidak hanya sekedar selling, tetapi ada branding. Maksudnya apa? Konsumen akan menjadi apa ketika menggunakan produk kita. Ada transforming produk gitu. Jadi bolehlah kalau giveaway awal-awal aja sih nggak masalah. Oke, demikian Mbak Aulia. Ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu? Kita masih ada
kurang lebih 10 menit sebelum saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Atau mungkin saya cerita ini ya soal Mbak Asri, karena di sini ada apa ya, produknya itu sulit dicari karena kalah populer. Nah, ini saya bilang tadi, ini hubungannya sama algoritma ya. Jadi hubungannya dengan algoritma, Mbak Asri, kalau Mbak Asri memang punya produk tertentu yang Mbak Asri juga ketika masuk dalam satu akun, Mbak Asri juga harus repot untuk bersapa-sapa dengan customer, ngasih komentar, ngasih like, sehingga visual produknya Mbak Asri bisa masuk di feeding-nya consumer. Jadi Mbak Asri agak sedikit cerewet gitu loh. Dan itu sebenarnya bisa dibantu juga, sebenarnya ada alatnya sih, ada aplikasi untuk menyapa konsumer itu ada alatnya ya. Kita nggak usah bayar orang untuk menjadi konten kreator, itu nggak usah. Tapi itu algoritma hari ini ingin menjadikan akun itu harus seperti manusia. Ya itulah repotnya ya. Karena kan kita cuma numpang ya. Instagram itu kan bukan milik kita cuma numpang, dan udah numpang nggak bayar lagi. Jadi terserah pemiliknya mau bikin apa ya, terserah itu. Tapi akhirnya kita harus hafal gitu loh. Oh, Instagram berubah kayak gini karakternya. Oh, gini ya. Nah, itulah yang saya inginkan. Algoritma itu sering diupdate oleh para penggerak ekonomi ketika menggunakan media sosial sebagai alat digital marketingnya. Jadi harus hafal dengan algoritma. Oke. Karena kalau tidak salah Instagram itu dari tahun ke tahun berubah Pak ya algoritmanya. Ya, berubah terus. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan hashtag, tapi sekarang itu udah bukan hanya sekedar like ataukah komentar, tapi bagaimana sebuah story di line itu ataupun di feed itu di share ke banyak orang ataupun dijadikan bookmark kalau tidak salah. Nah, itu lebih keren lagi tuh Mbak Asri, itu udah bicara tentang bicara tentang storytelling, itu beda lagi tuh nanti, banyak gitu lagi ya, Pak. Masih luas sekali nih Pak ya. Itu copywriting di intermediate itu udah bicara tentang storytelling, itu bagaimana itu ada kelasnya sendiri seharusnya. Oke, ada pertanyaan kembali dari Pak Yusmanto. Kalau untuk startup jualan bakso siomay, kira-kira promo yang paling efektif apa? Ya, silakan Pak Rahma. Ya, kembali tadi ya, ini pertanyaan sebenarnya basic banget. Pertanyaan bagus dan basic. Ketika kita jualan bakso, orang makan bakso itu kapan kira-kira enaknya? Jelas pas panas, pas hawanya mendung, segala macam. Ya, jadi itu. Jadi kira-kira promo apa yang efektif? Ya jelas, karena memang jualan bakso ya, yang kita kasih adalah baksonya, rasa, selera. Ingat, ketika bakso itu kita makan, jangan cuma hanya mengenyangkan, tetapi bakso itu masuk ke otak, sehingga memberikan suatu persepsi, memberikan rasa. Jadi bakso apa yang sekarang, bakso siomay apa yang membuat kita itu senang? Ya berarti pertama hari ini trennya adalah pedasnya, terus kemudian gurihnya. Nah, konten-konten seperti itu yang harus kita perkuat. Bahasa copywriting-nya harus kita kuatkan seperti itu. Ya, jadi misalkan kalau pertanyaan startup itu kan biasanya aplikasi ya. Jadi mungkin saja contohnya apakah ada aplikasi yang bisa memilih bakso rasa atau bakso jenis apa yang disukai oleh konsumen, dan konsumen bisa memilih, bisa meng-create bakso itu kira-kira seperti apa ya enaknya ya. Dia bisa kayak fashion gitu loh Mbak. Ya, kalau misalnya saya mau kuning, klik-klik, akhirnya munculnya ini. Nah, apakah bisa aplikasi seperti itu dibuat untuk konsumen? Sehingga konsumen itu bisa memilih rasa, jenis, selera bakso sendiri. Itu kan bisa seperti itu. Tapi ingat, kalau misalkan jualan bakso, jangan seperti jualan baju. Yang dilihat adalah style-nya, tetapi bakso ya rasa ya. Yang kita perkuat adalah rasa. Orang makan bakso itu karena rasanya, bukan karena garnisnya gitu, enggak. Tetap baksonya. Walaupun garnisnya pakai keju segala macam, tapi kalau baksonya keras, tetap orang akan pindah. Itu cerita. Makanya ada resep namanya bakso kosongan ya. Cuma makan bakso sama kuahnya doang kan. Ya, jadi itulah konsep bakso tuh gitu sepertinya. Oke, Pak Yusmanto mungkin mau menanggapi. Ya, silakan Pak. Saya mau ini jualan baksonya tapi online, nggak di tempat gitu maksudnya tuh. Jadi hanya
yang sekarang tuh jadi jualan di rumah tapi tidak ada makan di tempat gitu. Oke, mungkin kuncinya gini Pak Yusmanto. Pak Iya, Yusmanto cari artikel tentang storytelling ya. Ini mungkin iya, PR yang Pak Yusmanto untuk storytelling karena yang Pak Yusmanto jual itu adalah bakso. Jadi Pak Yusmanto harus tahu namanya product experience. Dan itu iya, produk experience itu harus dituangkan dalam visual. Dan iya. visual itu nanti menjadi trigger bagaimana bakso itu dibeli oleh konsumen. Maksud ya Pak? Ya. Iya, siap. Ya, jadi Iya, itu iya. kuncinya itu. Storytelling ini bakso ini jelas. Ini kekuatannya dari storytelling. Karena bakso itu kan cuma sederhana bulatan dari daging sapi, tetapi storytellingnya itu yang bikin mahal. Makanya orang bisa beli bakso ke Malang hanya untuk beli bakso. Karena apa? Storytellingnya yang kuat. Ya, itu tuh memang suatu produk-produk yang yang generik kayak gini itu memang harus mempunyai kekuatan storytelling sih. Jadi mungkin seperti itu Pak. Karena Siap. kalau saya bahas tentang storytelling bisa panjang lagi nih kayak kelas ini, bisa 2 jam lagi. Gitu. Ya, siap Pak. Siap. Ya, Makasih. ya sama-sama. Oke, demikian Pak Yusmanto. Apakah Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau Iya, Pak boleh Saparwadi tanya, ya? Ya Pak, Saparwadi, maaf. Ya silakan Pak. baik begini, Mungkin ini kan sekarang lagi jalan nih bisnisnya. Halo, Iya Pak, ya Pak kami dengar. ini kan laundrynya lagi jalan nih bisnis laundry. Apakah boleh itu menjelaskan produknya, bukan kelebihan produknya, atau lebih efektifnya seperti apa? Oke, Laundrynya itu online ya. Makasih. Oke, jadi Pak Saparwadi ini punya bisnis laundry. Jadi gimana sebuah teknik copywriting supaya jasanya bisa dipakai banyak orang atau bisa menarik konsumen gitu ya Pak ya? Ya, menarik konsumen seperti itu. Oke, gimana kira-kira Pak Rama? Oke, sama seperti tadi Mbak. Jadi kita lihat produk experience dulu ya. Jadi riset dan riset. Ini sederhananya pertanyaan ke Mbak Asri. Mbak Asri, kalau misalkan yang dikejar kalau kita misalkan menggunakan jasa laundry itu apa sih? Pengen apa nih, Cepat, hemat waktu, terus tenaga, dan jelas hasilnya tuh wangi ya. yang wangi. Iya. Sederhana kan cuma 2, cepat dan wangi. Smell and fast. Udah kuncinya itu aja. Smell and fast. Kemudian kedua adalah ada hantaran ya, biaya hantaran, karena ini produk umum ya, produk generik ya, semua orang ada itu loh kayak. Cuman kekunciannya itu tadi, cepat, wangi, dan kalau bisa diantar. Cuma kan itu nanti hubungannya sama biaya produksi dan lain-lain. Cuman tolong ketika bahasa kunci tadi 2, cepat dan wangi, itu kita kreasikan menjadi sebuah cerita atau mungkin menjadi sebuah copywriting yang bagus. Jadi karakternya ya bisa saja dibuat kontekstualnya misalkan di ruang-ruang anak muda kayak gimana. Tetapi kuncinya cuma 2 itu. Pengolahannya di cepat dan wangi. Alhamdulillah antar jemput Pak. Nah, apalagi udah ada gitu. Cuma itu tadi kekuatannya gini. Saya punya produk misalkan gini. Saya punya produk misalkan ballpoint. Ballpoint ini saya jual ini. Ini ballpoint saya harganya mahal. Ballpoint saya ini harganya murah. Cuma 15.000. Silakan beli. Tetapi ketika saya bicara tentang ini, ballpoint ini bisa menulis sekitar 15.000 kilometer tanpa henti. Itu kan beda. Jadi karakter itu yang saya inginkan ketika Mas Saparwadi bicara tentang waktu, efisiensi waktu sama harum. Ya. Jadi gitu agak harus sering, ya saya bilang tadi berkali-kali, harus sering baca konten-konten anak-anak muda sekarang, atau mungkin
Di Wattpad itu biasanya cerita-cerita tentang laundry ada deh. Saya berkali-kali sering. Bagaimana orang bertemu di laundry dan segala macam itu dikemas dalam sebuah kembali ke storytelling lagi ya. Gitu sih Pak Sapardi. Terima kasih. Ya. Oke. Kalau pribadi sih dari yang saya cari dari sebuah laundry itu yang wanginya tahan lama Pak Sapardi. Tuh, udah dikasih clue sama konsumen tuh. Karena udah berapa kali ganti tempat laundry, akhirnya ketemu yang walaupun udah berapa hari, seminggu masih wangi hasil cucian saya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Kita sudah lebih dari 90 menit ini sepertinya Pak Rama mungkin maksudnya kita cukupkan sampai di sini, atau apakah ada dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin closing statement Pak dari kelas kita pada pagi hari ini. Catatan saya sih banyak, tapi mungkin ada 1 atau 2 kalimat frase yang bisa Bapak sampaikan kepada peserta kita hari ini. Ya paling ya karena sekarang ruang online itu sedang lagi hip-hipnya ya, lagi trennya ya. Sekarang isilah konten-konten media sosial kita dengan usaha kita. Ini waktunya karena semua orang pegang handphone, semua orang pegang gadget ya. Brand personal kita waktunya sekarang untuk diceritain ke orang lain. Itu aja sih Mbak. Oke. Terima kasih banyak Pak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan secara pribadi selama 2 jam ini, dari copywriting itu apa, gimana sebuah copywriting itu bisa tahapannya gimana, tidak hanya menjual, tapi juga gimana membuat produk itu menjadi solusi permasalahan bagi para konsumen. Oke, untuk peserta Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami dari jam 8:30 tadi sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat semua hal yang disampaikan oleh Bapak Rama, dan saya mewakili Ibu Kristiani Judita. Apakah Ibu masih bersama kita? Oh, mungkin udah keluar ya. Saya mewakili Ibu Kristiani Judita mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ini udah lebih dari 90 menit. Semoga benar-benar bermanfaat bagi para pengusaha ataupun yang baru mau mulai, ataupun yang udah seperti Pak Sapar tadi ataupun Pak Yusmanto. Untuk materinya akan kami share di grup WhatsApp ya Bapak dan Ibu, jangan khawatir, dan rekaman ini akan kami upload ke channel YouTube kami dan linknya akan di-share oleh panitia di grup WhatsApp. Oke, demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Asri. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Rama, terima kasih Mbak Asri. Iya, sama-sama Mbak.